Selamat pagi semuanya. Terima kasih sudah hadir di acara pada Sabtu pagi ini. Pasti teman-teman ada tujuan sendiri ya, ada niat yang beda-beda. Mungkin ada yang baru mau ambil IELTS, ada yang uh, pengen ikut IELTS-nya Transformi, tapi masih nggak tahu nih sistemnya itu gimana, di Transformi itu belajarnya itu gimana. Nah, hari ini, pemateri kita pada pagi hari ini itu merupakan trainer IELTS di Transformi gitu. Jadi teman-teman bisa langsung tanya, either itu tentang teknis course-nya atau tentang IELTS-nya sendiri. Karena IELTS ini mungkin yang belum banyak orang tahu tuh banyak pembaharuan-pembaharuan ya dari segi teknis atau dari segi harga di 2022 atau sampai 2023 nanti gitu. Jadi teman-teman silahkan siapkan pertanyaannya. Nanti akan selama webinarnya nanti akan interaktif, selama workshopnya akan interaktif. Jadi teman-teman bisa tanya di kolom chat atau nanti resen dan akan dipersilahkan oleh moderator. Nah, kebetulan pemateri sudah hadir juga pada pagi hari ini. Halo Mbak Deva. Cek, halo, selamat pagi. Bisa dengar suara saya dengan jelaskah, teman-teman Jelas, jelas. semua? Boleh kasih emoticon kalau bisa jelas. Nanti biar aku aja yang share langsung, nggak apa-apa. Aku udah siapin materinya. Oke, nah sebelum itu saya pengen mengenalkan Mbak Deva dulu ke teman-teman yang mungkin baru. Tadi ada yang dari Telegram nih Mbak, soalnya biasanya kalau dari Telegram ini masih baru-baru Mbak, belum barusan dengar-dengar Transformi. Bener apa nggak teman-teman? Bisa tulis di kolom chat ya teman-teman tahu Transformi dari mana Ya, dan kalau lihat dari namanya aku belum pernah lihat semua nih kayaknya. ya, ini Mbak Deva ini biasanya apal nih nama murid-muridnya Iya, gitu. saya hafal nama klien-klien, nama student Jadi ya, saya hafal semua. Ini belum ada satupun yang saya lihat yang pernah saya kenal. Jadi orang baru nih semuanya. betul, betul, betul. Jadi teman-teman, Mbak Deva ini dulunya sekolah di vokasi farmasi. Mungkin teman-teman yang dari bidang yang sama bisa nih, pasti rasa penasarannya muncul dong ya. Vokasi farmasi, kemudian mengajar IELTS. Kemudian Devani berhasil meraih gelar master dari University of Westminster, London, UK di jurusan media dan komunikasi. Itu kan beda lagi teman-teman. Jadi teman-teman bisa tanya-tanya juga gimana tuh caranya. Karena kebetulan nanti kalau diajar di IELTS course Transformi, teman-teman bisa tanya-tanya juga tuh tentang gimana membuat aplikasi untuk beasiswa atau universitas luar negeri. Selanjutnya, Devani mendapat beasiswa dari Kemendikbud RI pada Juli 2012. Dan tak hanya itu, Deva juga menjabat sebagai asisten atase pendidikan Indonesia di KBRI London selama setahun. Setelah menamatkan S2, Deva sempat menjadi kepala humas di Fakultas Farmasi Universitas Indonesia. Pengalaman tersebut menjadi fondasi bagi Deva dalam mendirikan kursus bahasa Inggrisnya di www.devarta.com. Ia merupakan profesional English trainer yang telah membimbing ratusan karyawan dan para profesional di berbagai kementerian, BUMN, dan perusahaan besar di Indonesia. Jadi teman-teman, kelas IELTS ini tuh udah sekelas sama in-house training di perusahaan. Nah, kebetulan teman-teman dapat kesempatan nih untuk tahu apa aja sih materinya, gimana cara ngajarnya, dan kalau mau nanti ngerasain juga kelas yang sama, langsung chat admin aja, nggak usah di Instagram, langsung admin di Zoom sini juga boleh, gimana caranya gabung di IELTS Course Transform. Gitu, mungkin Mbak Deva, waktu Thank teman-teman, you. silakan. Thank you Kak Imes, Kak Dea, ini tim aku ada hadir semua ya. Ada Kak Ginza juga dan Dana, thank you so much sudah datang pada pagi hari ini, terutama pada teman-teman juga selamat pagi. Saya ucapkan sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berhubung orangnya pada baru-baru semua ya, khawatir belum kenal siapa Transformi, siapa saya, begitu ya. Jadi saya salah satu pendirinya Transformi dan juga merupakan CEO-nya begitu saat ini. Kalau mau lihat profil saya lengkap, saya punya website pribadi selain website Transformi ya. Mungkin boleh lihat di sana, siapa tahu mungkin teman-teman bisa mengajukan in-house training seperti yang saya cantumkan di website saya. Kurang lebih seperti itu, 5 sampai maksimum 12 orang biasanya. Jadi dibayarin sama kantor, tapi kadang kalau udah nggak sabar akhirnya bikin sendiri. Ya, tapi tetap di kantor ngajarnya, biasanya begitu ya. Oke, baik. Selamat pagi. Sekali lagi saya ucapkan, saya langsung dulu ke materi saya. Teman-teman, sekali lagi di Transformi biasanya kalau ada pertanyaan langsung aja di kolom chat. Atau kalau nggak sabar banget karena kita nggak begitu banyak ini ya, nggak sampai 50 orang, boleh raise hand aja langsung. Gitu ya. Materi yang akan saya ajarkan pada pagi hari ini tuh
bisa dibilang mungkin nggak bisa teman-teman temui di internet atau di pengajar manapun begitu, karena saya belajarnya sendiri, deep dive sendiri ke dalam website, kemudian banyak bergaul dengan para examiners, juga para pengajar IELTS di seluruh dunia begitu, sehingga informasinya dari berbagai macam pihak begitu ya. Teman-teman boleh jadikan saya co-host sehingga kalau ada yang saya bisa mute, saya bisa mute. Oke, how to get IELTS above band 7. Ini akan saya diskusikan pada pagi hari ini. Kenapa kita butuh band 7? Itu yang pertama. Kenapa kita butuh IELTS preparation? Kenapa ngambil IELTS? Ya, apa yang akan dilakukan saat lagi preparasi? Tips setiap skillnya, nah saya beritahu sekarang ya, yang mana biasanya saya beritahu di kelas, namun bedanya kalau di kelas itu saya bisa langsung kasih tahu contoh soalnya. Kalau di sini mungkin agak nggak keburu waktunya ya. How is my study plan look like? How does my study plan look like? Ini maksudnya ya. Kayak gimana sih kalau kita mau ambil LPDP di bulan Februari misalnya, dari kapan kita mesti siapin IELTS-nya? Kalau kita mau sekolah tahun 2024 misalnya, dari kapan kita harus siapin IELTS-nya gitu ya? Itu kemudian bagaimana cara booking tesnya, nanti aku jelasin juga karena lumayan complicated, dan ada Q&A for common mistakes. Kenapa sih harus 7? Saya nggak tahu. Coba boleh teman-teman ketik di kolom chat yang di sini tuh pada mau S1, mau S2, atau mau S3. Boleh tolong diketik biar aku tahu sebarannya. Kebanyakan tuh pada mau apa sekolahnya levelnya? S1 kah? S2 kah? S3 kah? Atau mungkin ada yang mau college di luar misalnya. S2. Skor 7 itu aman. S2, 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 S3. Ada lagi? Yang S1 mungkin? Oke. Jadi kenapa 7? Karena you're gonna go to English speaking countries. Saya menghadapi betul teman-teman dulu waktu zaman saya sekolah ya, 10 tahun silam, itu yang sudah levelnya 8 saja bandnya tetap mengalami kesulitan di sana gitu ya, di negara yang akan dituju, US, UK, Australia, New Zealand, what else? Yang English speaking country itu UK, US, New Zealand, Singapura, Australia itu ya, tetap mengalami kesulitan yang cukup bermakna begitu. Jadi kebayang nggak, apalagi teman-teman yang perginya ke non-English speaking country, Prancis misalnya, Belanda, itu makin struggling lagi karena ada harus tambahan bahasa lokal, bahasa sana. Itu alasan yang pertama ya, karena you're gonna go to the English speaking country. Yang kedua, karena hampir seluruh persyaratan baik itu beasiswa maupun university itu menyaratkan jarang, kalau scholarship sebenarnya sih 6,5 kalau S2 ya, LPDP pun 6,5 gitu ya. Namun biar aman begitu, levelnya aman, so biasanya 7 kita biar oke lah gitu, kita lebih pede gitu. Karena kalau 6,5 tuh biasanya masih ada band score yang di bawah 6,5, berarti 6 begitu ya. 6 tuh levelnya, nanti aku kasih tahu ya, levelnya 6 itu kalau nggak salah kompeten aja gitu, belum level advance ya. Nah, university di sini saya lihat ada yang mau masuk Ivy League katanya begitu ya. Iya betul. Jadi biar aman. Tadi saya tanya ada yang S1 nggak di sini ya, karena kita juga mengundang teman-teman yang mau sekolah S1 keluar. Buat teman-teman yang very very ambitious, you gonna go to Harvard atau Oxfam. Kalau S1 biasanya 7 dimintanya. Ya, untuk yang level-level tinggi ya, tapi kalau level biasa S1 cuma 5,5 atau 6. Right, so kurang lebih itu alasan kenapa sih harus 7 gitu. Harus 7 banget nih gitu ya. Saya dulu waktu berangkat juga belum 7. Right, nah tadi saya bilang ya, kalau masih di 6 itu masih di level kompeten aja, belum good atau very good gitu. Biasanya kalau 6,5 tuh paling seringnya orang Indonesia tuh urutannya kayak gini teman-teman. Biasanya ya, itu listeningnya 6,5, readingnya 6, biasanya tuh ya, writingnya 6, kemudian speakingnya 6,5. Nah ini menarik kan ya di IELTS ya. Jadi kalau dijumlahin itu berapa nih? 25 bagi 4 itu 6,25 overall-nya.
Nah, di English IELTS ini memang menarik lagi. 6,25 itu disetarakan dengan 6,5. Hanya di 6,25 ya. Kalau 7,25 tetap 7 di pembulatannya. Sebentar aku cek dulu. 25 bagi 4 bener nggak? Ya betul, 6,25. Nah, di IELTS tuh, nah di sini. Biasanya commonly kalau bahasa Inggrisnya gitu ya, atau generally atau usually orang-orang yang ngepas ini struggling di sana sekolahnya besar sekali gitu. Tadi saya mention teman-teman saya dulu yang berhasil mendapatkan IELTS 8 saja overall itu masih struggling di sana. Ada mata kuliah yang ngulang begitu ya. Apalagi yang teman-teman mungkin masih 6,5. Walaupun nggak ada jaminan kalau yang 6,5 jelek. Cuma kita berkacanya kan kalau 8 aja dia masih struggling, berarti kurang lebih kalau kita kurang, makin struggling lagi begitu ya. So ini kurang lebih scoring system dari IELTS 0 sampai 9, sangat berbeda dengan TOEFL yang ratusan gitu ya, atau dengan apa lagi, TOEIC juga ratusan sampai 990, GMAT juga begitu, jadi sangat berbeda. IELTS cukup 0 sampai 9. Nggak ada tuh orang paling jelek banget dapat 0 tuh nggak ada. Bahkan sepanjang karir saya mengajar IELTS sudah 8 tahun, saya ngajar bahasa Inggris sudah dari tahun 2007 saya ngajar bahasa Inggris ya. Tapi in general, saya baru tahu IELTS pada saat mau berangkat ke UK, jadi saya ngajar pas pulang dari UK 2014. Sepanjang 8 tahun saya mengajar, saya belum pernah ada orang yang ngelihat orang yang dapat nilai 0, 1, 2 gitu. Itu hampir belum pernah lah gitu ya. Jadi 3 saya pernah ngasih nilai writing 3 tuh pernah, tapi kalau paling bawah segini tuh kayaknya hampir jarang. Keseringannya orang Indonesia tuh levelnya di sini nih. Keseringannya. Nah, di sini. Untuk dari sini ke sini itu susah sekali mau naiknya. Kan cuma 1 skor, bahkan 0,5 ya, dari 6,5 ke 7 misalnya, cuma 0,5, tapi itu susah bukan main. Jadi level sini ke sini itu udah level yang sangat susah diterobosnya. Ibaratnya kalau udah berhasil tembus 7, 8, 9 mungkin, tapi kalau belum pernah 7, itu susah tuh untuk bisa up ke 8, 9. Itu makanya kenapa webinar hari ini dibuat ya. Karena biar bisa melampaui yang belum pernah bisa teman-teman mungkin lampaui. Kemudian, nah ini biasanya syaratnya undergraduate 5,5 sampai 6, kalau S2 6,5 sampai 7,5. Belum pernah saya lihat ada syarat kampus manapun di dunia yang minta overall 8, belum pernah. Kalau ada kasih tahu saya ya. Tapi overall 8, overall ya, bukan each ya. Kalau each saya pernah lihat Queen Mary minta speaking hukum, yang jurusan hukum 8 misalnya. LSI saya pernah lihat jurusan jurnalismenya minta, kalau saya nggak salah, writing-nya 7, speaking-nya juga 8 gitu. Jadi kalau each band score pernah, tapi kalau yang lain, I've never heard any campus in the world asking for more than 7.5. Saya belum pernah lihat itu. Jadi aku bilang postgraduate mau S2 mau S3 mentok di 7,5 gitu ya overall. Oke, kita lanjut. Kemudian, apa sih arti angka-angka itu? Nah, kalau di listening reading, dia punya kayak standar, namanya conversion table. Dan conversion table ini diperbaharui setiap tahunnya ya. Biasanya ada perubahan begitu. Misalnya di zaman saya tuh, 32 baru dapat 7. Sekarang 32 sudah 7,5. Jadi dia punya standar begitu. Biasanya dia lihat dari sebaran, karena kan mereka terus memperbaiki kualitas soal mereka, kemudian mereka survei ke lapangan gitu ya. Kira-kira nih bagi orang nih segini tuh kesusahan nggak sih kayak gitu. Sehingga ini yang terakhir saya tahu untuk bisa dapat 7 itu di angka 30. Ya, ini saya selalu bilang batas aman. Jadi baik listening reading tuh aman di 30. Jadi cuma boleh salah 10 gitu ya. So keep in mind teman-teman. Mungkin teman-teman bingung. How about writing and speaking? Nah, kalau writing and speaking beda, nggak kayak gini bentuknya. Dia kayak ada khusus deskriptornya. Jadi nggak bisa langsung disetarain. Oh ini berarti 7, oh ini berarti 6. Itu butuh keahlian khusus. Nah itu kenapa butuh ambil IELTS preparation, kenapa butuh ada pengajar, tutor begitu ya. Karena that's very different with TOEFL atau with any other standardized test in this world gitu.
Kenapa sih kita butuh IELTS preparation? Tadi salah satunya. Buat writing speaking tuh nggak ada, kita nggak bisa nilai diri kita gitu. Ini gue berapa ya nilainya ya? Karena dari band descriptors itu cuma dijelasin buat dapat 6 itu harus menjawab pertanyaan. Menjawab pertanyaan itu yang seperti apa kan gitu misalnya. Kemudian bahasanya harus yang presisi. Bahasa yang presisi itu yang seperti apa kan gitu. Ya, yang pertama kenapa harus ambil IELTS? Karena materinya itu sangat kompleks. Ya, dan saya merasa saya mencoba untuk karena saya dari nol, saya dari listening saya 4,5 teman-teman, betul 16 ya kalau saya nggak salah. Kalau 16 itu berapa tadi? Oh, masih 5 ya. Saya kurang lebih di betul 16, 15 aja zaman dulu tuh ya. Jadi listening saya 4,5, saya mulai pertama kali saat saya coba-coba sendiri ya, bukan pas tesnya ya. Kalau pas tesnya alhamdulillah semua 6 kecuali speaking 6,5. Jadi saya mulai dari bawah, sehingga saya tahu yang dibutuhin orang tuh apa sih, terutama orang Indonesia. Ya, so I try to, arrange my own book, actually my own module. Saya bikin dari tahun 2018 tuh modul, sampai detik ini terus saya perbaharui, gitu ya. Jadi kenapa harus ambil IELTS preparation? Lebih spesifiknya di Transformi misalnya. Ya, karena very complicated. Yang kedua, monitoring and evaluation. Kadang banyak orang yang bilang, saya bisa belajar sendiri, termasuk saya sendiri dulu ya, saya selalu bilang kayak gitu. Kayaknya bahasa Inggris mah something easy lah untuk kita pelajarin lah ya. Apalagi kita zaman dulu banyak ikutan les misalnya. Nah itu kayaknya gampang lah gitu. Ternyata in fact no. Untuk writing, speaking, bahkan listening, reading juga butuh ada yang kasih tahu gitu ya, bahwa caranya tuh begini loh, ininya tuh begini loh gitu. Kalau enggak, sulit gitu ya. Tambah lagi kita butuh sumber-sumber soal, di mana sekarang udah makin sulit dapat sumber soal itu karena ada banyak what do you call? Jadi pembajakan itu udah di ini banget ya, udah diketatin banget gitu. Pembajakan di internet susah untuk nemuin soal-soal yang gratis misalnya. Beberapa masih ada, bahkan di Telegramnya LPDP saya lihat suka ngasih tuh soal-soal bajakan gitu ya. Itu kenapa harus ambil IELTS preparations. Kemudian kita butuh juga untuk ketemu teman-teman yang ternyata dia juga mau naikin 0,5 skornya susah banget ya misalnya gitu. Dulu saya ambil preparasi di IDP yang 5 hari itu saya tanya tuh, kamu butuhnya berapa, kamu butuhnya berapa, kamu butuhnya berapa, and it's totally hard ya. Ada orang yang butuhnya cuma naik 0,5, ada yang butuh 2 poin dari 4 ke 6 gitu. Semuanya beda-beda. Nah, karena kita punya kesamaan di satu grup ya, karena Transformi ngajarinnya di grup, jadi kita punya encouragement gitu, punya oke, kita harus bisa nih. Dia ternyata bisa ya, gitu naik nilainya. Kemudian consultation. This is also something that perhaps you cannot find in any other place, karena biasanya orang ngajar aja, terutama anak-anak. Cari profil pengajar ya guys. Saya saranin nih kalau Anda mau ngajar ya. Terutama anak-anak lulusan sastra Inggris misalnya, kan they think they can answer all of the questions of IELTS. In fact, they can't because they even haven't taken the IELTS itself gitu. Jadi kadang belum pernah ambil IELTS sendiri mereka itu. Jadi nggak tahu kayak duduknya itu nanti kayak gimana sih gitu ya, buka soalnya gimana gitu. And this is something yang menurut aku hati-hati dalam ngambil preparasi karena they cannot share to you guys. They just give you, theoretical things gitu. Ya, makanya saya sampai detik ini belum mau ngajar GMAT walaupun permintaan banyak sekali dan saya udah lihat soal GMAT, aduh mirip-mirip deh ya kayak IELTS gitu ya. Sebenarnya bisa saya ajarkan, tapi saya belum pernah duduk tes sambil GMAT, jadi belum pede gitu rasanya. Saya butuh effort tuh untuk ayo niatin ambil GMAT gitu ya, biar nilainya bagus, kemudian itu jadi justifikasi saya untuk mengajar GMAT begitu. Namun sampai detik ini saya belum meniatkan diri gitu. Jadi penting teman-teman kalau nanti cari pengajar gitu ya, dicek pengajarnya itu apa background-nya. Ya, karena sekali lagi jago bahasa Inggris aja tidak cukup gitu ya. Kemudian consultation ini juga kalau di aku kadang kasih tahu tentang tips bahasa Inggris, tips menulis esai beasiswa biasanya. Sama yang ini dikasih huruf besar nih, feedback. Nah, ini penting banget. Dulu waktu aku coba IELTS pertama nggak pakai belajar, maksudnya nggak ambil kelas ya. I didn't take any classes. I just, belajar dari buku bajakan-bajakan itu aku print, kemudian aku belajarin setiap pulang kerja gitu ya, 1 jam setiap hari.
And I stuck di skor 6 overall. Jadi kok ini gimana sih buat dapat writing 7 atau speaking 8 misalnya? How? Aku nggak ngerti deh caranya gimana sih gitu ya. Dan itu nggak bisa aku temuin, udah cari. Kan di buku itu, kalau teman-teman lihat buku Cambridge ya, kan di belakangnya ada contoh kan. Contoh kata examiner ini contohnya nilai 7, contohnya nilai 6. Coba pelajarin sendiri. Saya termasuk orang yang bisa belajar sendiri teman-teman, tanpa harus diajarin orang gitu. Saya cukup lihat materi, YouTubing sedikit, saya bisa tuh gitu. Saya nggak bisa tuh, nggak ngerti apa bedanya si 7 ini sama yang si 6 tuh apa. Dan saya cobain kayak yang 7 tetap nilai saya 6. So what happened kan gitu. Nah, kita butuh orang yang punya pengalaman untuk itu, untuk ngasih tahu feedbacknya apa. Dan ternyata juga sangat mencengangkan setelah saya tahu gitu ya, bahwa satu kata aja bisa mengubah nilai itu sampai 0,5 bahkan sampai 1 poin turunnya gitu di writing. Ini saya bicara writing. Saya baru tahu kalau di listening itu ada perbedaan antara British spelling sama American spelling, dan both of them are accepted. Dua-duanya boleh diterima. Yang nggak boleh itu ketinggalan satu huruf gitu ya. Yang mana itu bukan perbedaan British sama American misalnya. Saya baru tahu kalau ternyata yang meriksa listening reading kita, meskipun kita ambil komputer, ternyata manusia tetap begitu. Jadi kesalahan untuk terjadinya kesalahan itu kecil. Saya baru tahu bahwa di dalam speaking itu penting untuk memakai idioms misalnya, atau untuk menjadi natural. So you don't need to copy any accent. You just need to be yourself. Itu saya baru tahu ketika ambil kelas gitu. Jadi itu ya, sekali lagi aku selalu bilang, kindly check your trainers. Jadi kalau perlu tanya siapa yang ngajarnya gitu ya. If you want to spend a lot of money, harus betul-betul tahu, karena pengajarlah ujung tombaknya begitu. Kemudian dulu tuh zamannya saya, banyak yang tergila-gila sama bule. Jadi pengajarnya harus bule gitu ya misalnya. In my opinion, hati-hati juga teman-teman ya. Mereka nggak tahu psikologis kita gitu loh. Kayak misalnya pada saat ngajar writing, saya perhatikan mereka itu langsung tuh nulis di papan tulis, ayo kita kerjain writing. Tanpa memberitahu dulu, what is writing? Apa yang nilai? Kenapa harus nilainya bagus? Bagaimana cara mencapai nilai bagus? Mereka langsung, ayo nulis, terus kita disalah-salahin gitu ya. Saya ingat betul tuh di IDP ya, di kertasnya di merah-merahin semua. Terus salahkan gitu. Ini nggak fokus, ini tidak menjawab. Your tidak menjawab pertanyaan, Anda tidak fokus. Itu terus ke bahasa-bahasanya. Tapi nggak diberitahu how to make it, to make it better, how to make it correct. Nah, itu yang menurut aku menjadi tidak fair. Ya, jadi because in their opinion, they're starting writing essay since they are in junior high school. Mereka mulai nulis essay dari mereka junior high school, so for them it doesn't make sense if you don't understand the criteria of the essay itself. In fact, we didn't understand it yet. Ya, mungkin teman-teman di sini ada yang sudah biasa menulis essay dalam bahasa Inggris selama sekolahnya. Saya jamin kalau bukan anak international school, udah pasti nggak mungkin pernah nulis dalam bahasa Inggris. Paling banter skripsi dulu. Itu pun dengan cara penilaian orang Indonesia, bukan penilaian orang Inggris. Orang sana maksudnya native. Okay? So, IELTS ada 40 questions, listening, reading, writing, speaking. Semuanya dilaksanakan dalam 1 hari. LRW-nya dalam 1 waktu, jadi harus siapin hari yang benar-benar kosong menurut aku ya, cuti kalau yang kerja. Kalau Anda sekolah ambil day off, karena penting sekali untuk berkonsentrasi di hari itu. 2,5 jam cukup panjang nih, jadi kalau orang yang biasa sarapan harus sarapan begitu ya, karena kalau enggak nanti jadi nggak konsen. Dimulai jam 9 pagi, selesai jam 11:30, tapi biasanya kita baru keluar ruangan jam 12, karena mereka harus memastikan dulu semuanya. Kemudian habis itu speaking dari jam 1 sampai jam 6 sore, kita kebagian hari up. Kita kebagian jam berapa itu tergantung. Ada juga yang ditawarin speakingnya lebih cepat biasanya hari Jumat. Nah, itu juga bisa ada kemungkinan. Dan Anda boleh-boleh aja ambil hari Jumat, tapi biasanya kita prefer 1 hari aja. Oke. In my opinion, it's impossible for every person to be able to,
be advanced in all of the skills. Nggak mungkin menurut aku satu orang itu semuanya advanced, semuanya jago listening, jago reading, jago writing, jago speaking. It's pretty impossible. Even me myself, after teaching for so long years, then I can achieve, modest score for all of the skills. But after so long, ya. Jadi teman-teman perhatikan weakness-nya di mana atau strength-nya di mana. Kalau teman-teman strength-nya so let me divide this into two. Yang ini tuh namanya passive skills, okay? Yang ini namanya active skills. Passive because you don't need to do anything, you just need to listen and then write the answers. You don't need to do anything, you just need to read and find the answers for the questions. Tapi writing, speaking, you create something. You make something, you produce something, makanya itu dibilang active skills. Nah, biasanya setiap orang tuh salah satunya, jadi pasif jago di listening-nya, reading-nya kurang, atau sebaliknya. Passive skills untuk yang dua juga gitu, biasanya lebih oke di speaking dibanding writing, yang paling common-nya. Ya. Saya lebih jago di listening dibanding reading, tapi ada orang yang lebih jago reading. Kalau writing, speaking udah pasti harus jago di speaking. Nah, biasanya di Indonesia ini susah banget yang bagian ini nih. Aduh, aku susah banget nih, writing susah, speaking susah gitu ya. That's why you need a class, you need the preparation. Hati-hati, IELTS ada 2 tipe, bahkan untuk anak S1 ada 3 namanya UKVI, tapi yang paling common itu ada academic sama general training. Jadi kalau mau sekolah, ini kan semua hampir sekolah ya, adakah yang mau bekerja di sini, keluar, atau mengambil permanent residence keluar, itu yang general training. Oke, bedanya apa? Beda di soal reading sama writing-nya. Intinya kalau general training lebih mudah, ya, karena mereka bukan berhubungan sama akademis ininya, teksnya sama soalnya. Kemudian di IELTS preparation tuh apa sih efektifnya gitu ya? Harusnya ngapain? So, yang pertama learn. Oke. Banyak banget preparations di luar sana yang berfokus pada latihan soal. That is good, but you have to get the fundamental idea first. Terutama di assessment kriteria dulu. Kita tahu kita ini dinilainya seperti apa sih penilaiannya supaya kita bisa mencapai itu bahkan melampauinya. Gitu ya. Jadi learn itu penting. Kalau di Transformi, aku ngasih taunya tips dan strateginya. Jadi aku beritahu Anda seperti apa sih di assess-nya, ya. Kemudian bagaimana cara menghadapi hal itu karena aku sudah banyak mencobai semua jenis tes dan semua jenis soal sehingga I know the tips and the strategies for each skills. Oke. Kemudian barulah belajar sedikit-sedikit teori-teori yang teman-teman lupa. Jadi jangan berharap kalau belajar di IELTS tuh kita belajar kayak kayak dulu di LIA atau zaman dulu di Wall Street misalnya kita belajar apa itu present tense, apa itu past tense, udah nggak di situ lagi levelnya teman-teman. Ya, jadi IELTS tuh it's a different level. Ya, aku nggak bilang itu highest of English, enggak, tapi dia emang standardized kayak SPMB lah gitu kalau di kita mah ya. Kayak kita mau masuk ujian sesuatu yang ada standarnya gitu. Jadi soalnya bisa ditebak karena dia ada polanya begitu, ya. Jadi itulah yang aku ajarin di dalam learning system itu. Kemudian habis itu practice. Nah, kalau di Transformi practice-nya kita masukin dalam self learning. Jadi Anda teman-teman bisa practice sendiri setelah tahu fundamental teorinya apa. Setelah practice dibahas apa yang kurang-kurangnya, ya. Kalau writing speaking-nya dikasih penilaian begitu. Jadi nggak yang aku bilang kayak aku ambil kelas dulu di IDP, cuma diberitahu salah, but they don't give me explanations how to make it better. Ya, waktu itu sekelas 15 orang juga, jadi kalau dikasih tahu atu-atu kayaknya nggak keburu juga gitu. Tapi saya ingat betul 5 hari terakhir itu hari Jumat tuh nggak belajar, cuman kasih feedback aja. Nah itu tetap nggak dikasih juga tuh feedback untuk the writing itself. Jadi itu bedanya sama yang dulu-dulu begitu ya. So we give the real feedback. Kalau emang jelek kita bilang jelek, kalau bagus ya kita bilang bagus. Nggak dijelek-jelekin gitu ya. Setelahnya you can do effectively by your own. Jadi banyak banget teman-teman di Transformi yang mungkin sekali percobaan belum tembus, akhirnya dia belajar lagi sendiri dari learning management system yang kita punya. Kemudian 3-4 months later dia ambil, akhirnya nilainya boom gitu ya.
Mungkin kalau lihat di IG-nya ada namanya Mbak Afifah begitu, itu ngambil preparation kita dari tahun lalu, dari 2021 pas pandemi begitu. Kemudian ambil tes sekali udah bagus hasilnya, cuman writing-nya masih kurang begitu. Akhirnya, sekarang belum lama kemarin ambil lagi dengan modal belajar dari recording dan materi yang kita punya, and then finally dia bisa tembus 7,5 begitu ya. Jadi itu. Nah, nanti akhirnya ketahuan tuh, kita tuh kurangnya di mana sih? Kalau di writing kita kurangnya di task response kah, di task achievement kah, coherence cohesion kah, gitu, lexical kah, grammatical range accuracy kah, misalnya. Gitu. Ya, kalau listening kita kurangnya itu di soal yang mana sih? Kita di soal yang multiple choice kah, di soal yang fill in the blank kah, yang mana? Gitu. Ya. Identify your weakness. IELTS pretest itu tujuannya tuh. Jadi pas di pretest kita lihat, oh hasilnya paling rendah di mana, yang pasif, yang aktif paling rendah di mana. Namun jangan pernah gini, saya sering banget ya, orang Indonesia kan mindsetnya kalau tes itu sesuatu yang menakutkan gitu ya. Jadi sering banget bilang kayak, Miss aku nggak belajar gitu. Loh ya harus emang nggak belajar ya. Namanya orang tes di pretest tuh memang jangan belajar dulu ya. Aku selalu bilang, aku malah paling seneng kalau ngeliat pretest calon murid itu yang serendah-rendahnya. Karena nanti aku bantu, jadi dia kan nge-boom gitu ya, dari 4 tiba-tiba ke 7 gitu kan, naik 3 skor itu kan prestasi buat aku sebagai pengajar kan. Dibanding ngajarin orang yang udah 6,5, terus naik 7 kan cuma naik 0,5 tuh gitu. Jadi jangan takut kalau pretest itu ya emang harus nggak belajar gitu. Namanya pre, buat melihat nanti hasil dari sesudah belajar apa gitu ya. Ada yang mau menanggapi mungkin. Jadi banyak yang takut banget gitu ya. Aduh Mbak, aku belum belajar gitu. Akhirnya nggak pretest ya, nggak mulai-mulai tuh ya. Jadi pretest ya emang harus jelek guys ya. Jadi jangan khawatir. Ih Mbak, aku pretestnya 4,5. Nggak apa-apa, aku bilang namanya belum pernah kan. Kecuali udah pernah tes 4,5 berarti ada problem di sana, nggak ada kemajuan. Tapi kalau belum pernah sama sekali, ya wajar ya. Jadi jangan takut tuh. Nah, tapi kita bisa lihat, oh dia berarti antara pasif aktifnya yang oke, yang mana, yang kurang, yang mana. Itulah tugas IELTS preparation membantu ya. Kemudian, ini ya, in which section do you get the wrong answer? Why do you make the wrong answer? Nanti kemudian kita tahu, oh kita lemah di spelling, oh lemah di vocab, oh lemah di nggak ngerti ya cara jawabnya gimana gitu ya. Bahkan di writing tuh aku sudah buatkan step by step-nya gitu ya. Pertama harus ngapain, kedua ngapain, sehingga dari kelima step itu kita udah tahu, oh aku tuh kurang di step 1 nih emang nih, atau aku kurang di step 3 nih gitu ya. Kemudian time management. Learn, tadi yang aku bilang. Jadi aku mencoba untuk sebisa mungkin, kan aku bilang ya, aku berasal dari bawah gitu ya. Nih teman-teman ya, saya sering lihat orang iklan gini ya, diajar oleh guru X, nilainya dia overall 8,5 misalnya gitu. Dia adalah lulusan, you name it lah, Yale, Stanford gitu ya. But if she never started from the bottom, dia nggak tahu cara dapat 8,5 dia itu gimana. Percayalah, dia ngajar pasti kayak bingung, kayak karena dia emang udah dari sana ya, tahu kan orang pinter yang nggak bisa ngajar, tahu kan ya, banyak banget kan ya. Nah itu kan dari sana dia udah jago gitu. Either dia dulunya tinggal di luar, either dia dulunya sekolah di international school, so they don't understand how to, oh aku tuh salahnya di sini ya, inilah yang aku mau ajarin ke orang-orang nih kan gitu. Itu saya kayak gitu ya, jadi kayak oh ini tuh kayak gini, oke. Nah gitu. Jadi banyak dulu teman-teman saya waktu saya ngajar di LBI ya, yang punya IELTS overall 7,5, 8, itu minta materi ngajar saya. Saya kasih aja, tapi ya di kelas kita belum nggak pernah tahu ya dia bisa ngajarinnya apa enggak. Because they get blank gitu. Jadi kayak dia bilang, Dev berarti gue ini bisa nyari sampingan nih dengan ngajar IELTS dengan nilai segini. Aku bilang bisa, tapi lu tahu caranya gimana? Nah itu dia, gue juga nggak tahu gitu gimana how I get 8 in my speaking. Menurut gue speaking gue biasa-biasa aja. Nah itu kan itu yang nggak semua orang jadi bisa gitu ya. Ini kalau nggak salah kata Kak Imes ini bisa diklik ya, bener nggak? Bisa. Silakan teman-teman yang bisa akses materinya langsung ngeklik. Nah, ini kayak saya gini, bisa langsung kelihatan gitu ya materinya apa. Oke. Apa nih yang keluar? Overview. Right. Gitu ya. Jadi ada 8 courses.
Saya punya overview, punya listening, reading, writing, speaking, self-learning, sama grammar. Kemudian, kok 7? Satu lagi apa? Overview, listening, reading, writing, speaking, self-learning. Apa lagi ya? Grammar Lupa. for writing. Grammar for writing sama 7 apa 8 sih? Post-test. Oh ya, Itu ada pre-post. Pre-post test, yes. Kemudian kita ada recording setiap materinya. Jadi kalau kita sekelas ada 10 orang, kadang ada, saya sih selalu bilang jangan pernah tinggalin kelas saya gitu ya, karena cuma 12 sesi doang, sebentaran doang tuh. 6 minggu doang gitu ya, tapi kan ada aja yang harus dinas dan segala macam. So biasanya saya bilang nonton recordingnya, kemudian bisa belajar dari mana aja. Kita sejak 2 tahun terakhir ini teman-teman di Timika, di Palangkaraya, Pekanbaru, Padang, NTB, NTT itu sudah banyak yang join gitu ya dari online ini. Kadang malah malu ya karena mereka lebih kenceng internetnya kadang tuh dibanding kita ya. Kita yang suka gangguan di sini di Pulau Jawa. Mereka lumayan kenceng-kenceng. Kemudian setelah lulus, setelah kelar masih bisa mengakses selama 6 bulan. Kenapa sih Miss nggak selamanya aja? Karena kalau selamanya nggak terukur tuh, ntar Anda entar sok gitu ya. Karena tahu bisa diakses selamanya ini gitu ya. Jadi kita batasin sampai 6 bulan setelah selesai post-test. Kemudian progresnya terrecord. Kalau Anda ambil post-test, hasilnya dimasukin juga dalam LMS. Begitu. Kemudian setelah learn tadi, tahap berikutnya, ini dia. Listening, reading, writing, grammar, speaking. Ada post-test juga. Ada tadi overview. Oke, kemudian practice. Nah, penting tuh. Banyak orang yang asal latihan tanpa tahu soal mana sih yang paling persis seperti soal aslinya. Nah itu. Jadi kalau teman-teman lihat beberapa testimoni klien-kliennya Transformi ya, student-student IELTS saya tuh kebanyakan bilang apa yang Miss Dev ajar itu persis seperti aslinya. Nah itu yang mungkin sulit ditemukan di tempat lain. Karena saya ngajar di tempat lain teman-teman, saya muter gitu ya dari zaman dulu. Saya join beberapa beberapa perusahaan ya, lembaga bahasa begitu yang pas saya lihat materi ajar dia kok ini dari mana materi ini karena nggak sesuai seperti aslinya. Listeningnya mudah sekali gitu ya. Jadi kita di Nina boboin dengan 8, 9 nilai kita setiap hari latihan tuh. Jadi kita udah pede. Pas ujian, kok beda gitu. Ya, jadi kaget akhirnya. Nah, itu aku betul-betul mencoba mencari materi yang betul-betul cocok seperti ujian aslinya. Ya. Nah, teman-teman harus bisa, kita punya banyak banget sumber gitu ya, jadi harus bisa di-plan setiap hari saya mau kerjain apa sih, setiap minggu saya mau ngambil apa sih, sampai di batas waktu nanti mau booking tesnya kapan, gitu ya. Kemudian awal-awalnya aku selalu bilang, practice itu jangan langsung ikutin seperti ujiannya, listening 30 menit, boleh ulang-ulang tuh, ya supaya inget gitu, supaya tahu konsepnya, oh dia cara ngomong government-nya dia tuh nggak government ya, tapi government, kayak only 2 syllables gitu, government. So akhirnya terbiasa. Garden tuh nggak garden ternyata gitu. Market juga nggak kayak kita belajar di Indonesia ya, ternyata ada banyak perbedaan. So biasain dulu dengan itu, mainin 2 kali 3 kali baru akhirnya terbiasa. Barulah practice-nya under exam, barulah di stopwatch, dipakein stopwatch. Kalau writing, speaking di record, nggak boleh diulang. Reading pakai stopwatch 1 jam, listening play once only gitu. Karena kalau nggak gitu nggak bakal tuh teman-teman bisa tahu kekurangannya apa. Wih, keren ya. Langsung muncul nih. Sebentar. Laptop saya masih nyambung ke bentar ya, masih nyambung ke ini saya. Ke apa namanya? Saya tadi pagi habis dengerin musik ke speaker saya. Saya off dulu ya. Oke. Harusnya nyala nih. Feedback. IELTS predictions score. Nah, ini dia. Jadi saya kasih feedback kayak gitu. Word count-nya 400, bahaya banget nih, bisa kena penalti, ya. Coherence, cohesion. Kemudian the order of the paragraph should follow the questions and the outline.
urutannya tidak pernah didapetin harus di tempat jelas. les manapun ya, orang nggak mau ngasih nilai biasanya karena takes time. Ya. Lexical resources and grammatical range and accuracy. Jadi betul-betul diberi nilai one by one berapa sampai tahu akhirnya kekurangan saya di sini. Apakah menjawab? Oke. Apakah urutan paragrafnya bagus? Tapi word count-nya kelebihan. Ya, jadi harusnya bisa 7. I cannot give you only 6 mentok. Oke. Coherence cohesion, nah ini yang tadi ya berantakan ya 5,5. Lexicalnya very good one, bahasa yang dipakai. Grammatical range and accuracy-nya juga mencoba menggunakan if dan sebagainya. Jadi really good. Bagi 4. Nah, gitu. Oke. Ya guys, jadi yang ini yang mahal, yang bikin jadi mahal. Jadi makanya saya kalau suka lihat iklan-iklan di Instagram yang IELTS preparation 10 kali 300.000 gitu ya. I think like mungkin yang ngajarnya masih butuh jam terbang, satu. Yang kedua, mungkin nggak ada feedback kayak gini, cuma latihan soal aja. Ya, jadi kayak jualan soal sebenarnya gitu ya. Dan yang ketiga, ya I don't know ya, mungkin mereka nggak hanya fokus pada specific skills aja mungkin. Jadi jangan gampang percaya tuh ya, hati-hati. Karena saya pribadi itu kayaknya udah nggak mungkin lagi turun di angka untuk 12 sesi gitu ya, turun di bawah 3-4 juta tuh agak susah karena 12 sesi itu banyak sekali. Gitu. Jadi berhati-hati. Ya, feedbacknya kurang lebih nanti kayak begini. Kemudian yang terakhir adalah ya udah, kalau udah tahu you can do by your own. Udah tahu strateginya, udah tahu kekurangannya, udah tahu feedbacknya, udah tahu tipsnya kayak gimana, trik-trik apa yang mereka suka taruh di dalam soal. Ya udah, you can use your own way. Do not repeat the same mistake over and over again. Ya, kalau udah tahu salahnya di mana, focus on doing everything right, reach your target score. Jadi kalau aku selalu bilang, kalau Anda udah tahu weakness, jangan fokus ngebenerin weakness, tapi fokus meningkatkan strength gitu. Jadi udah tahu nih aku kayaknya lebih jago di listening deh. Tapi masih 6,5. Harusnya aku bisa, kalau jago harus bisa 9 nih. Daripada aku fokus ke weakness aku di reading. Reading aku mentok di 7,5 nih, aku susah buat dapat 9 di reading, nggak tahu kenapa misalnya. Kita mau mati-matian belajar reading tetap akan segitu biasanya nilainya. Ya, tapi kalau di tempat yang kita jago, yang kita memang lebih kuat di strength kita bisa mentok ke skor paling tinggi. Oke? Okay? Work on the time management. Nah, aku selalu bilang ujian itu cuma 2, teman-teman, masalah self management, bagaimana mengatur panik ya, tegang, itu kan penting tuh, over nervous, anxiety, itu semua yang bikin rusak kadang, ya kan? Soalnya emang nggak susah banget kadang, tapi our self management itu yang perlu dijaga. Sama yang kedua, time management. So kadang saya suka bilang gitu sama student saya, andai saja writing itu 2 jam misalnya, atau listening itu dimainin 2 kali, kita pasti buat dapat nilai overall 9 gampang gitu ya. Tapi kan masalahnya itulah esensi ujian. With the very limited amount of time, you have to answer a particular of questions gitu. Itu yang kita harus cari tahu gimana celahnya kan. Kayak reading itu kan it doesn't make sense, teman-teman. 3 passages, kemudian word count-nya 1000 di 3 passages itu, ya, panjang-panjang banget. And then you have to answer 40 questions. It's something, unusual, atau it's something yang kita perlu cari tahu nih strateginya gimana gitu. Gak mungkin kita bacain semua, kita jawab atu-atu 40 questions. It can take around 2 hours then, daripada sejam. Nah kan gimana nih caranya? Berarti kan 60 dibagi 40, satu soal cuma boleh 1,5 menit maksimum. Sedangkan soalnya kayak gitu modelannya kan. Ada yang suruh nyari topik sentence lah, ada yang suruh lanjutin kalimatnya supaya beres lah. Aduh, ribet banget. Ya. Mungkinkah 1,5 menit? Nah, gitu. Itulah yang diuji kan gitu. Siapa yang bisa menghadapi itu, yang punya strategi bagus, nah dialah yang menang gitu kan. Dialah yang keluar sebagai juaranya kan gitu. Yang paling dapat tertinggi. Do we expect score improving just by paying for the course? Do not kali ini ya. You need to do the hard work. Ini kayaknya do not deh harusnya. Jangan hanya kita bayar, kemudian kita nganggap kita bisa naik nilainya. Tapi we have to, doing our own.
hard work. Apalagi kalau ngerjain PR. Saya biasanya sering pengalamannya tuh kalau listening reading itu masih pada oke tuh di kelas ya, masih pada semangat gitu. Tapi giliran udah writing tuh ya, udah mulai, Miss aku ada dinas gitu ya, Miss aku ada ini gitu. Ada alasannya aja pokoknya ya, kalau udah masuk writing, karena aku tahu it's hard ya. But in my class, I try to make as fun as possible, jadi nggak ada pressure gitu. Aku coba jelasin betul-betul dari nol, mudah-mudahan bisa. Tetap bisa pelan-pelan, jadi nggak ada yang kayak merasa terintimidasi atau nggak ada yang merasa berat banget gitu ya. Semua orang bisa lakukan itu because I started from zero as well. Kemudian evaluation and ask questions on WhatsApp group. Jadi kita punya WhatsApp group setiap batch, ya you can ask anything. Cara daftar kayak apa kayak terserah ya. Do the simulation test provided by Transforming. Nanti ada simulation testnya yang mirip seperti ujian aslinya. Oke. Masuklah kita ke tipsnya. Tadi mungkin masih secara general. Ada pertanyaan dulu kah? Silahkan teman-teman yang penasaran. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Ya, silakan di kolom chat atau bisa raise hand ya. Ini Yes. sebelumnya udah ada dari Yulfrida. Yulfrida? Ya, apakah ada placement test? Oh ya, tadi yang aku bilang namanya istilahnya pretest ya, placement. Tapi setelah tadi aku bilang di awal, masih ingat nggak, biasanya orang Indonesia di angka 4-6 gitu ya. Jadi jarang yang aku bedain kelasnya, kecuali yang benar-benar kurang banget gitu ya. Jadi biasanya bareng tuh. Cuman aku tahu yang ini 5,5, yang ini 6, yang ini 5 misalnya. Karena itu masih di level yang emang di situ gitu. Belum advance, rendah banget juga enggak. Tapi mungkin yang 4 mungkin dipisah kelasnya. Tapi kalau biasanya tuh 4 tuh satu-satu skill, listeningnya 4 misalnya. Readingnya 5, writingnya 5, speakingnya 5. Kan kalau dijumlahin tuh jadi nggak 4 tuh. Jadi 5 kayaknya. 19 bagi 4 gitu ya. Jadi jawabannya iya, ada placement namanya pretest. Ya, 19 bagi 4, 4,75. Jadi teman-teman itu sih tadi yang penting yang Mbak Deva mungkin tadi sempat cerita kalau mulainya tuh 4,5. Nah, kita tuh mungkin bisa tuh belajar sendiri ya kalau dari 4,5 ke 5 atau 4,5 ke 6 gitu. Itu mungkin kita bisa banget tuh belajar sendiri. Tapi mulai naik ke kayak 6 ke 6,5 atau 6,5 ke 7 itu udah bukan bahasa Inggris sebenarnya, tapi lebih ke strategi kan. Makanya tadi Mbak Deva bilang kalau apa namanya? Nggak masuk akal sebenarnya reading 1 jam doang 1.000 soal yang 40. Mungkin orang-orang yang native pun yang mungkin orang Eropa gitu kan itu kan, tapi kalau orang di sana kan nggak butuh IELTS ya Mbak, mereka nggak diminta IELTS ya maksudnya. Iya, kecuali tadi yang aku bilang mereka mau ambil permanent residence tetap mereka butuh. Nah ya itu kan mereka tetap harus belajar tuh strateginya, mungkin nggak bahasa Inggris ya teman-teman, tapi tetap belajar strateginya. Jadi kayak sebenarnya di satu sisi IELTS nih walaupun menakutkan, tapi kayak ada, wah semua orang di dunia juga harus ngambil IELTS gitu sih. Ada perasaan kayak gitu juga. Jadi mau orang yang Jerman mungkin, orang Prancis atau apapun yang kita bilang bule lah ya, itu mereka juga tetap butuh ambil tes-tes ini gitu, dan mereka tetap harus belajar walaupun mungkin sama bahasa Inggris lebih familiar daripada kita gitu. Jadi itu sih di satu sisi yang nggak bikin berkecil hati, tapi juga jangan terlalu pede terus belajar sendiri karena nanti bisa at some point stuck gitu, akhirnya nggak naik-naik karena butuh tadi feedback terus strategi. Dan kadang kan kita kalau ditanya itu kan, oh aku nggak bisanya di mana, nggak ngerti gitu, nggak bisanya di mana nggak ngerti. Tapi kalau ini kan udah jelas banget tadi Miss Deva jelasinnya, mungkin bisa langsung masuk ke tips. Tiap skills ya. Oke, sebentar ada yang tanya tuh. Oh thank you, right, aku pikir nanya. Iya, jadi aku pun dulu gitu teman-teman, karena keterbatasan biaya ya saat dulu kerja itu kan masih gajinya kecil, jadi kalau dipakai buat les IELTS habis lah tuh gaji sebulannya. Jadi udah deh belajar sendiri aja. Tapi serius tuh beli buku bajakannya dari Jogja, saya ingat betul ya. Orangnya dari Jogja saya nawar gitu ya, karena beli buku e-book ya. Kayak beli 6 edisi kalau saya nggak salah tuh IELTS Cambridge. Nawar, saya ingat banget lah ya, saya beli transfer, dikirim email. Ya udah saya pelajarin, saya print karena saya agak susah kalau belajar e-book. Saya print saat itu ya, 10 tahun silam ya. Kemudian saya pelajarin setiap pulang kerja satu listening, satu skill gitu. Listening dulu, listeningnya udah ada kenaikan, pindah ke reading gitu ya.
Namun pas ujian kedua, saya kok masih sama nilainya, stuck. Listening doang naik 6,5 kalau saya nggak salah. Tapi speakingnya jadi 6 lagi. Jadi tetap overall-nya 6. Coba saya udah ngabisin dua tes tuh. Sama kayak harga les ya, Mbak? Nah, itu dia. Itu yang kadang orang tuh perhitungannya kurang oke ya. Jadi 109 dulu kita bayarnya pakai dolar, guys. Jadi sekarang kan udah nggak boleh ya transaksi dengan dolar sih. Kalau dulu kita pakai dolar. 195 kali 2 udah berapa tuh? Udah $400 hampir saat itu. Ngikutin dolar saat itu gitu ya. Udah 6 juta kalau sekarang. Ya, tanpa persiapan. Akhirnya pas di 2 kali itulah saya merasa, oh berarti nggak bisa nih. Saya berarti nggak tahu nih. Saya berarti, kan saya udah bilang ya, saya tipe orang yang bisa belajar sendiri gitu ya. Bisa ngeliatin aja sebentar, oh iya ini paham gitu. Ternyata nggak bisa. Kok saya nggak paham juga, padahal saya udah bacain tuh gimana sih cara dapat band 7 di writing gitu ya, gimana sih cara dapat 9 di speaking, kok tetap nggak bisa, kenapa gitu. Nah, berarti kan, there must be something yang hidden, yang kita nggak tahu gitu. Oke, so akhirnya aku ambil kelas, menyerah gitu. Itu pun aku ambil kelas yang paling murah, yang hanya membahas writing dan speaking aja, gitu ya, 5 hari, Sabtunya langsung ujian. Dan betul, naik akhirnya, walaupun ngepas di 6,5. Gitu ya. Jadi itu sih yang kadang orang suka salah persiapan. Lagi-lagi cek betul-betul ya. Dulu saya terpukau karena ini gurunya bule nih gitu. Dulu yang ngajar saya dari Scotland. Jadi saya pikir dia oke. Dan ternyata betul lumayan oke. Tapi banyak teman-teman saya yang ngadu ngeles di tempat lain gurunya bule tapi still they don't get the score they want. Listening. How to get 7? You have to really understand every section. Harus tahu. Tadi kan masih ingat nggak? Buat dapat 7 harus betul berapa? Harus betul 30 kan? Bahkan kalau bisa sih, kalau aku bilang gitu ya, kalau bisa 32 biar 7,5. Jadi kita punya tabungan 0,5 buat nutupin writing nantinya. Gitu ya. So kalau 32 cuma boleh salah 8. 8 kalau dibagi 4 section cuma boleh 2, 2, 2, 2. Namun di setiap section ini kan ada yang mudah banget, ada yang susah banget gitu ya. Mungkin yang mudah banget yang ini berdua, yang susah banget yang bawah. Jadi jangan 2-2-2-2, tapi 0-2-3-4 misalnya. 0-2-3-3 berarti, atau 0-2-2-4. Salahnya ya, ini saya ngomongin salah nih. Ya, karena kan 3-2 berarti cuma boleh 8 salahnya. Gitu, itu strategi tuh. Nah, gimana bisa 0 ya? Kok bisa 0 mistake? Susah, Miss. Kan itu ada ngomongin nama orang, ada nomor telepon, ada apalah, harga lah, ribet. Nah, itu yang kita latih setiap harinya. Aku kasih strateginya gimana. Ya. Section 2 masih aman lah, karena monolog kita tinggal ngikutin aja sebenarnya. Ya, mudah-mudahan nggak dapat map. Kalau dapat map itu susah. Section 3 susah banget, to be very honest. Ya. Terutama kalau di tipe soal, kalau in my case ya, in my skill, itu di tipe soal multiple. Kayak, kok mirip-mirip semuanya, disebutin semua, mana A, B, C, D, jawabannya lagi sampai D gitu kan. Apa ya jawabannya? Nah itu. Ya. Section 4, gampang kalau dia one word only, tapi kalau no more than 3 words, atau tipe soalnya bukan fill in the blank, udah mulai susah lagi. Nah gitu. Sehingga kita hanya boleh salah banyak di section 3 dan 4. Gitu ya. Itu strategi. Harus tahu tuh section 2 itu monolog tapi ngomongin hal keseharian. Sehingga bahasa-bahasa yang keluar pastinya bahasa-bahasa yang nggak mungkin bahasa akademis lah. Pasti bahasa yang kita temuin sehari-hari. Ya, bisa kayak orang lagi jadi news anchor misalnya, atau bisa tour guide misalnya, atau radio broadcaster, gitu ya. Udah kebayang. And you have to use your imagination. Harus pakai imagination. Kemudian yang ketiga, keempat udah pasti akademik. Bedanya yang ketiga conversation, yang keempat monolog, atau yang kita sebut dengan lecture, perkuliahan. Nah, pahami betul arahnya tuh dia kayak gimana. Misalnya kayak section 4 itu dia one shot only. Jadi starting from 31 to 40 tanpa ada jeda. Ya, kalau yang 1, 2, 3 semua dijeda. Nah, itu kan hal-hal yang kita harus tahu tuh, harus siap secara mental. Oh, oke. Kita harus tahu bahwa dia akan bilang you have to look number this to number this. Nah, so fokus di situ. Di akhir dia akan bilang you're gonna have half a minute to check your answers. Nah, gitu. Kita harus sudah tahu rangkaiannya sehingga kita udah siap. Jadi kita nggak salah kaprah, kan sering orang tuh ya,
Kayak saya dulu pas pertama kali tes kan, saya nggak tahu kalau bicaranya secepat itu gitu loh. Misalnya kayak nomor telepon tuh kok secepat itu, 0183822271988 misalnya gitu. Cepat sekali ya, nggak diulang lagi. Nah gitu ya. Tapi kalau kita udah siap dari sekarang latihan, udah tahu telepon pasti bakal secepat itu ngomongnya. So you have to be quick as well. Gitu. Kemudian bagaimana pindah satu nomor ke nomor lain, nggak mungkin ya, ini aku kasih tahu, nggak mungkin ada soal yang mepet banget gitu. Jadi habis 31, 32 tuh jawabannya cuma beda berapa detik langsung ke nomor 32, it's impossible, nggak mungkin. Dia pasti bikin jeda dulu. Nah itu yang kita kadang udah nervous kan, aduh kayaknya udah kelewatan ya, padahal belum. Nah gitu misalnya. Sekali lagi, tips lainnya apa? Nggak mungkin ada jawaban yang sudah tertulis dalam soal. Ya, misalnya di soal ada kata-kata geography gitu ya, atau environment. Tulisannya udah tulis tuh environment. Nggak mungkin ada jawaban di nomor 35. Misalnya di nomor 31 ada kata-kata environment, di 35 kita ngisi environment, itu nggak mungkin. Karena dia mau ngeliat kita bisa spelling atau enggak. Nah, jadi hal-hal kayak gitu kan yang kita, oh iya ya udah dikasih tahu nih. Kemudian bagaimana mencari, misalnya kalau dia the, en, ya udah pasti itu kata benda kalau one word only. Jadi fokuslah pada saat dengerin hanya di kata bendanya aja. Gitu. Kalaupun Anda punya option antara A sama B, pastikan A dan B itu adalah kata benda. Gitu. Nah, itu kan strategi yang harus disiapin. Oke. Kemudian apa sih poin-poin utamanya? Focus on your strength lagi-lagi. Strength aku di section 1, 2 ya. Aku paling suka kalau multiple choice with more than one answer tuh yang kayak hal yang mana yang betul dari bawah ini ada A, B, C, D, E, F, G, H, disuruh pilih 3 misalnya. 3 hal yang betul dalam percakapan ini misalnya. Nah itu I love it. Atau fill in the blank, I really love it. Kemudian matching-matchingin juga sometimes I like it karena kita fokus pada bukan kita fokus di matchingannya kadang bukan di pertanyaannya karena pertanyaannya udah pasti ngurut jawabannya. Gitu ya. So focus on your strength, gali terus sampai bisa jadi 0 mistake, 0 mistake. Oke. Okay? Kemudian play it twice or thrice while look at the audio script. Nah, ini yang sering orang males nih. Aku bingung ya. Memang betul katanya kita tuh nggak perlu pintar, kita perlu punya rasa curiosity yang tinggi ya. Nah, aku orangnya curious banget. Jadi kalau kayak, nggak dengar, itu aku ulang bisa ribuan ibaratnya ya. Ini mungkin hiperbola. Tapi kayak aku bisa ulang lagi. Apa? Ulang terus sampai aku dulu beli dari mulai punya cuman earphone terus naik ke headphone yang agak gede sampai beli yang bener-bener nutupin telinga semua karena saking kayak nggak denger dia ngomong apa sih gitu ya. Sampai akhirnya I came to a conclusion bahwa their English is different with our English. Dah, that's it. Jangan ditawar-tawar lagi. Bahwa memang Inggris mereka tuh ya sebegitunya. Kadang aku kayak dalam hati, kok dia ngomongnya lebay banget ya? Ternyata enggak, emang that's their English kayak gitu. Ya, gimana mereka bilang enggak? Ya itu tadi ya, government kok enggak government sih bilangnya government. Apa sih gitu? Kok enggak denger gitu? So itu digali terus. Jangan udah pindah. Keseringan orang kayak banyakin latihan. Aku selalu bilang latihan itu nothing without having feedback. Ya, Anda latihan udah 15 kali listening, kalau nggak punya feedbacknya, nggak tahu kayak, oh ini harusnya jawabannya benernya ini gitu. Banyak yang gitu cuma ngumpulin angka aja. Oh yang ini saya 27 betulnya, oh yang ini saya 28, yang ini 30. Tapi nggak tahu apa salahnya. It's nothing, it's wasting time. Ya, useless. Oke? Okay? Jadi pastiin sambil dengerin, mainin 2 kali, sambil lihat audio scriptnya, lihat apa jawabannya, answer key-nya. Terus kayak, oh aku nggak nemu di sininya ya, oh gitu. Kan dia, apalagi di section 34 teman-teman, kan mereka pakai kalimat majemuk bertingkat kan. Misalnya dia bilang kayak, despite the fact of bla 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 bla, this is bla 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 bla. Nah kita paham nggak tuh penggunaan despite the fact? Gitu. Contoh, misalnya aku bilang, despite the fact that she graduated from the UK, gitu ya, she doesn't speak English very well. Nah, misalnya terus pertanyaannya kayak Devani speaks English well apa enggak, misalnya gitu. Nah, kita kadang fokus di UK-nya, oh dia dari UK, oke ya, well, misalnya gitu. Padahal kan despite the fact she graduated from the UK, gitu, she's not really able to do communicate with other people, kan bahasa dibunga-bungain gitu biasanya kan ya. Kemudian soalnya beda tuh bahasanya. Can Devani speak English well misalnya?
Karena kita taunya UK tadinya, kita, padahal itu adalah despite gitu. Nah itu hal-hal yang kita harus pelajari itu. Kalau kita nggak lihat audio scriptnya, kita nggak bisa pelajarin. Nah itu, ya. Jadi please look at the audio script. Adanya di mana audio script? Kalau teman-teman punya buku IELTS di paling belakang ada ya audio scriptnya untuk setiap section. Dan itu disiapin di LMS kita. Aku masukin ke sana ya. Kemudian identify which questions trap you the most. Nah, lihat bagian mana yang saya tuh suka ke trap gitu. Oh, saya di bagian tipe yang kayak gini nih, yang saya sering banget ke trap nih misalnya. Tipe numbers. Ada orang yang lemah banget di numbers. Ada yang lemah banget di alfabet. Kalau ngeja-ngeja nama jalan, nama kota itu pasti salah. Nah, itu Anda di mana kekurangannya? Ya, bukan kekurangan. Questions mana yang paling sering bikin nge-trap Anda lah gitu. Ya, itu berhati-hati. Kemudian buat dapat 7 harus punya skor 30 minimal. Tadi aku udah mention. Ya, kalau bisa mah lebih biar tabungan buat di writing. Ada pertanyaan listening? Di sini siapa yang listeningnya sudah di atas 7? Paling susah di bagian mana? Bisa chat di kolom chat ya, atau kalau teman-teman Raise hand boleh, ya. mau ngobrol-ngobrol. Udah pernah cobain? Yang aku paling sering perhatikan dari students itu begitu. Jadi dia ngumpulin banyak-banyakan gitu. Aku udah cobain ini, aku udah cobain itu, tapi aku selalu bilang, lihat nggak audio scriptnya? Nggak, pasti jawabannya nggak. Nah, itu sayang banget. Ya, you have to look at the audio script di tempat-tempat yang salah itu. Betul 28 kan salah 12 tuh. Kan tinggal naik dikit doang tuh, tinggal naik 2 poin atau 3 poin atau 4 poin yang benernya. Naik tuh poinnya 1. Ya kan? Atau 0,5 ya. 0,5 naik poinnya. Cek audio scriptnya. Nah, itu yang nggak dilakukan biasanya. Main terus-terus saja. Imes sudah berapa, Mes? 7. Yang konsisten ya, Mbak. Kayaknya tuh 7,5, cuman kayak nanti bisa turun lagi, terus bisa naik lagi, satu lagi. Jadi kayak belum konsisten sih kalau 7,5. Tapi banyak yang tanya, kapan sih kita bisa bilang kita tuh udah konsisten? Kalau sudah 3 kali berturut-turut, jumlah benarnya itu sama, bukan skor ya, tapi jumlah benarnya. Misalnya 28, 28, 28. Nah, itulah sebenarnya skor Anda. Udah sulit untuk naik atau turun lagi, kecuali ada persiapan 3-6 bulan. Iya, tapi kalau tips yang tadi dikasih tahu Mbak Deva ya, Mbak, kayak misalnya section 4 tuh one shot, kayak nggak ada istirahatnya, atau mungkin kayak apa tadi, ini tuh berurutan gitu, terus misalnya yang udah ada di tulisannya itu nggak mungkin diulang lagi. Itu kan sebenarnya bisa buat cadangan kita kalau misalnya nggak ngerti jawabannya. Iya. Ya kan kayak jadi nebak kan? Iya, nebak. Jadi kayak nebaknya berdasar. Benar. Iya, betul. Dan banyak yang tebakan benar. Nah, gitu. Kalau kita tahu strateginya, akhirnya nebak juga benar gitu loh. Ya. Itu saya bakal lakukan setelah saya pulang dari UK ya. Jadi saya pernah ketemu soal, pokoknya saya ingat banget jawabannya itu rumah pohon. Rumah pohon tuh apa ya bahasa Inggrisnya? Tree house kan ya? Kalau saya nggak salah ya. Tapi saya gampang di antara 2 pilihan lah gitu. Rumah pohon atau apa gitu. Tapi karena saya bisa mengidentifikasi, jawabannya tuh harus kata benda gitu. Nah, saya pilih si rumah pohon itu dibanding yang satunya lagi, karena yang satu lagi bukan kata benda. Nah, kayak gitu. Jadi itu penting banget. Ya. Ada soal-soal juga yang common keluar, saya ngerasanya gitu ya. Pizza, itu sering banget dikeluarin. Saya nggak tahu kenapa. Pizza. Terus cek ini ya, cek lembar cek. Itu sering dikeluarin. Kayaknya dia mau tahu cara ngeja. Ya. Barbecue, sering banget dikeluarin. Oke, jadi jawaban ya. Environment, karena sering banget yang typo. banyak banget kurang, enggak, N. Banyak banget orang yang nulis kayak gini. Ini teman-teman coba lihat, ini benar apa enggak. Banyak banget. Salah di mana? Di sini kan? Iya. Itu banyak banget, termasuk government. Banyak banget yang nulisnya tuh gini. Gitu, banyak banget. Kalau aku tuh environment tuh pasti aku kasih T, Mbak. Environment-nya itu aku kasih T. Oh, di sininya. Itu pasti salah aku kayak gitu tuh. Jadi kayak udah sampai hafal. Challenge itu ya. Even anak-anak yang udah pada pulang dari UK nulis challenge tuh begini deh. Aku nggak ngerti sih. Ada apa? Ada apa di kepalanya? Kalau message sama massage kan emang ada katanya. Kalau challenge sama ini kan nggak ada katanya.
Jadi kalau ketuker message ya wajar ya, karena emang ada kata itu. Tapi kalau ini nih, teman-teman merasa ini salah nggak? Jangan bilang nggak. Ini salah ya, gitu. Ya, terus barbecue itu sering keluar. Terus apa ya? Pokoknya intinya dia bukan cuma mau biar kita dengar, tapi bisa nggak ngejanya? Forest juga suka keluar. Market, garden itu juga. Kalau aku suka bilangnya, ingat ya ini top 20 words di dalam IELTS gitu. Jadi aku kan udah ujian tuh mungkin udah 10 kali teman-teman ya, lebih mungkin ya dari 2011 nyoba, 2011 nyoba sekali, 2012 2 kali, saat mau berangkat dulu udah 3 kali. Pas pulang kan pas mau jadi guru IELTS harus punya IELTS terbaru. Kemudian ngambil, dan pas ngajar dulu setiap tahun kita dites untuk di maintain bahasa Inggrisnya. Jadi kayak tiap tahun dari 2015 sampai 18 saya selalu ngambil setahun-setahun. Itu kayak sering banget di setiap listening saya, ini kayaknya kata ini lagi yang keluar, kata ini lagi yang keluar gitu. Nah itu saya ngafalin tuh, apa aja sih kata-kata yang common yang sering dikeluarin dalam listening. Ada pertanyaan nih Kak Imes. Ya. Dari Kak Melinda Octavia. Kak, dulu pernah ikut les, kata trainingnya aku harus bagus untuk English basic-nya. Kita perlu sering-sering denger news in English gitu ya Kak? Buat ngelatih basic English-nya. Udah pernah ambil tes IELTS, overall masih 5,5. Betul Melinda, apa yang dibilang sama trainersnya. Jadi saya selalu bilang, saya nggak pernah ngajarin lagi tuh kayak apa itu present tense gitu ya. If you ask me, I will answer that. Tapi nggak cukup di 12 sesi saya pertemuan itu. Karena IELTS tuh dianggapnya kita udah melewati itu semua. Udah melewati semua itu tenses, apalah itu semua kita udah lewatin. Konsepnya IELTS gitu ya. Kan kayak SPMB kan. Konsepnya kan kita udah belajar semua kelas 10, 11, 12 gitu. Anggapnya kita udah ngerti. In fact, kita kan ada yang lupa-lupa dong kelas 10 apa, kelas 11 apa. Jadi, saya sering banget gini, Miss, aku mau private aja deh, gitu nih ya. Ini pengalaman saya nih ya. Nanti pas private dia minta diulang dari nol, tanpa belajar IELTS-nya sendiri. Ternyata, it doesn't work. Kenapa? Karena begitu udah kelar materi seluruhnya yang padat-padat itu saya ajarin, udah pas masuk ke IELTS juga udah lupa lagi yang itu. Karena nggak langsung diaplikasiin. Jadi betul kata gurunya, sering-seringlah dengerin. Jadi bahkan kalau di Transformi kita baru mulai sesi hari pertama, aku udah ngasih list YouTube channel apa yang bisa Anda subscribe, video apa yang bisa Anda tonton di Instagram. Karena Instagram kan sekarang oke tuh ya, ada video 1 minute-nya, ada Reels-nya, itu oke. Jadi aku minta mulai dari hari itu Anda subscribe les aku, Anda masuk IELTS preparation aku, Anda dengerin sehari 1 video. Nggak perlu yang panjang, yang 1 menit boleh. Kan sekarang ada Nas Daily, ada BBC News, tuh enak-enak kita nontonnya ya. Kita di mata kita dimanjakan dengan shot-shot angle-angle yang oke gitu ya. So aku selalu bilang itu. Jadi luangkan waktu. Kalau aku biasanya mau tidur ya, teman-teman mungkin beda-beda. Mau tidur itu aku pasti nonton 1 video yang benar-benar full in English gitu. 1 terserah mau itu di Instagram kayak mau itu di YouTube kayak ya terserah. 1 video. Nggak usah yang panjang-panjang. Hari ini nonton yang 10 menit, besok nonton yang 1 menit ya it's okay, nggak masalah. Hari ini nonton yang sejam, besok nonton yang setengah jam. Kalau nonton film, nyalain subtitlenya yang English. Itu berpengaruh banget. Jadi yang suka Korea di sini mungkin ya nggak apa-apa nggak belajar listeningnya, tapi belajar vocabnya di bawah itu di subtitle ya. Kalau yang film Hollywood ya jangan Indonesia, subtitlenya English. Kan di Netflix bisa English kan subtitlenya gitu ya. Jadi itu jawaban aku Melinda, overall 5,5, buat ngedrill ke 6,5 atau 7 lumayan masih PR begitu, masih banyak yang dikejar. Karena naik 0,5 aja susah, apalagi naik 1,5 kan gitu. Tapi aku yakin kalau punya strateginya pasti bisa. Ya, tapi memang betul. Ini ya teman-teman ya, for your information ya. Zaman dulu itu IELTS tuh nggak boleh kalau Anda habis ambil sekarang, terus Anda minggu depan tes lagi gitu tuh nggak boleh. Harus minimum 3 bulan. Zaman dulu masih belum kapitalis tuh kali ya. Masih belum nyari duit banget kali. Jadi nggak boleh. Anda nggak boleh ambil lagi kalau belum 3 bulan. Dulu itu tuh dulu probably 20 years ago ya. Aku pun nggak ngerasain itu, cuman aku dikasih tahu. Karena secara teoritis,
orang nggak mungkin naik secara bahasa tuh. Bahasa tuh bukan ilmu matematik yang sekarang belajar besok bisa. Bahasa tuh you have to practice and you have to immerse yourself gitu ya. Bahasa immerse apa? Expose yourself to particular resources. Jadi nggak mungkin naiknya cepet ya. Jadi harus 3 bulan. Jadi kalau teman-teman udah ngambil 5,5, please identify your weaknesses and then take class and then practice and then ya tadi itu dengerin apa segala macam. Ya, even until now I still listen at least 1 video before I sleep in English. Kemudian kalau sekarang boleh tuh masalahnya. Ya kalau sekarang ngambil, besok ngambil lagi juga boleh aja tuh 3 juta buang-buang aja terus duitnya. Ada orang yang kayak 5 kali gitu ya, kayak aku suka bilang please take kelas gitu. Kayak ambil kelas gitu loh, jangan buang-buang duit aja. Ambil kelas, Anda harus tahu di mana kekurangannya gitu. Kiki, coba Kak Imes. Kiki bilang apa tuh? Semoga menjawab ya Kak Melinda. Dan nanti Melinda ya. Langsung dipraktekkan. Kemudian ini ada dari Kak Kiki. Kak, kalau listening aku suka salah di singular dan plural. Ini aja aku juga agak susah nih. Kadang nggak ditambahin S, padahal plural. Ada tips nggak, Kak? Makasih. Oke. When you are in doubt, put S gitu. Kalau aku ininya, cara cepetnya. Ketika Anda ragu, kasih S. Itu cara ininya ya, cara jembatan keledainya lah ibaratnya. Cara cepetnya, shortcutnya. Namun, ada gampang caranya sebenarnya. Lihat konteks kalimatnya. Kalau dia there are, nah gitu ya, some, udah pasti X ini pasti jawaban ini dikasih S, sudah pasti. Dan lagi-lagi, kepastian ini juga masih ada tingkat kesalahannya juga ya. Kadang keluar teman yang saya observasi dari semua soal kebanyakannya countable noun. Jadi bisa dihitung student, people gitu misalnya ya. Table, chairs. Tapi kalau dia nggak bisa dihitung, nggak bisa dikasih S tuh. Kalau banyak. Apa yang nggak bisa dihitung? Money, nggak ada monies gitu ya. Hair jadi hairs. Milk jadi milks gitu. Kavi jadi kavis, nggak ada. Nah itu yang perlu diperhatiin. Cuman aku udah observasi dan yaitu akhirnya I came to conclusion when you are in doubt put S gitu. Ketika ragu, tadi pakai S nggak ya? Coba lihat konteksnya dan kalau misalnya di konteksnya aman, nggak ada there are, nggak ada segala macam, kasih S saja mendingan. Nah itu tips dari aku ya. Karena hampir semua yang sering keluarnya adalah plural countable noun. Gitu Kiki. Semoga menjawab. Sip. Abis ini langsung latihan dan dicoba ya. Kalau ada yang ragu, bener nggak tuh kalau pas ragu pilih tambahin S. Nah, ini ada lagi pertanyaannya, bagus nih Mbak, dari Aji Widiatmoko. Membedakan adjektif dan noun yang akhirannya NT dan NCE. Contohnya difference dan different. Thank you Aji. Betul banget ya. Ini simple tapi banyak suka salah. Yang atas adalah adjektif, ent, yang bawah adalah noun, ens. Contoh, confident, confidence. Excellent, excellence. Nah, jadi kalau yang ens itu ada S-nya. Kalau yang adjektif nggak ada S-nya. Cuman kadang kita sebagai orang Indonesia sering salah pronunciation kan. Jadi excellent kita bilang excellence gitu kan. Sehingga ketika kita listening juga kita bingung. Hah, excellence yang mana nih ya? Padahal dia nggak bilang excellence, dia bilangnya excellent. Nah, gitu. Tapi kalau kita udah tahu konsepnya bahwa yang atas adjektif, yang bawah noun, so lihat konteks kalimatnya lagi-lagi. Ya. Misalnya, the blah 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 between the result show that blah 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 gitu ya. Jawabannya apa yo? Different apa difference? The blah 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 between the result show that. Ayo jawabannya apa? Aku taruh bawah nih. Different atau difference? Diawali dengan the. Jadi Anda nggak perlu cuman kayak berfokus pada speakernya ya, kan ini ada tulisannya nih di dalam bookletnya, di dalam kalau Anda ambil komputer, di dalam komputer Anda kan ada tulisannya, itu adalah clue, itu clue paling nyata tuh. Kalau listening udah lewat ya nggak masalah, kita tetap bisa lihat tulisannya kan, the blah 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 between the results show that XXX. Kata AK difference yang pakai NC, kata Mira difference pakai NCE. Ada yang lain?
difference. Yang mana? Iya, yang mana jawabannya Yulfrida? Yang pakai INT apa yang pakai INC? Difference kata Kahfi. Nah, ini masih pada nggak teliti berarti. Yang benar adalah, yang benar jawabannya, lihat tenses verb-nya. Verb-nya bilang apa? Show. Kalau show itu untuk kata benda singular atau plural? Kalau show-nya nggak pakai S, menunjukkan kata benda singular atau plural? Plural. Oke. Kalau plural berarti difference apa differences? Pada ngiranya different atau difference. Iya, saya udah benerin. Ya, jadi differences, oke, karena ada show di sini, right? Jadi kalau teman-teman tadi jawab difference, benar nggak? Salah. Ya. Betul bahwa yang benernya adalah kata benda dari pilihan kedua ini. Cuma kan kata benda ada singular ada plural. Tadi nyambung pertanyaan siapa tadi, Kiki ya, yang di atas tadi kan dia suka salah tuh katanya. Nah ini saya langsung praktekin, masih kejebak ya, masih kena jebakan Batman tuh berarti. Karena nggak perhatiin tensesnya secara full. Jadi jangan cuma fokus di itu aja, fokus on the context of each question. Next Kak, pertanyaan berikutnya. Oke, ini ada dari Bismo. Transisi speaking section 1-2, dari 1 ke 2, ke 2 ke 3, dan 3 ke 4, kemarin di IDP nggak dikasih spare waktu, Kak. Apa benar peraturan IELTS yang baru seperti itu? Speaking apa listening? Speaking. Enggak, aku nanya lagi nih Bismo. Speaking apa listening? 1, 2, 2, 3, 3, 4. Yakin speaking? Karena kalau di speaking dia pasti ngomong, cuma mungkin kamunya nggak dengar kayak now let's move on to part 2. In part 2 I'm going to get, nah gitu biasanya. Kalau speaking ya. Karena nggak mungkin kalau tiba-tiba Anda dikasih kertas blek, dia ngomongnya gimana? Kan dari part 1 kan tanya jawab tuh. Terus kan part 2 kan kasih apa tuh booklet atau cue card kan. Jadi ya kan listening bener. Bener. Jadi bukan nggak dikasih jeda. Jadi gini, kalau dulu itu kan kalau di paper lama tuh di awal dia kayak ngomong dulu. Tes ini ada 4 section bla bla bla. Nah, sekarang tuh langsung mulai jebret. Kita mulai langsung tanpa ada contoh, saya ingat saya bahkan. Langsung mulai drang gitu ya. So, orang kayak deg-degan gitu, apa nih, kaget gitu. Makanya saya di kelas saya selalu saya bilang, computer delivered agak bedanya sedikit di situ. Cuma kan kelebihannya kita dikasih headphone segede gaban tuh. Suara kita bener-bener, suaranya bener-bener kayak kita doang yang denger ya. Kalau di paper kan di ruangan kelas besar, speakernya kadang, to be very honest, di IDP apalagi masih banyak pakai speaker jelek ya. Kalau di British Council sama di ELF udah bagus-bagus speakernya, sound system bukan speaker. Itu. Nah, kemudian dia pasti kasih jedanya cuma 30 detik di setiap sectionnya. Jadi pas di akhir dia cuma bilang, now you have half a minute to check your answer. Habis itu langsung pindah ke section 2. Gitu. Kalau dulu tuh kayak di paper pakai ngomong lagi, section 2. In section 2 you gonna bla bla bla. Nah, kalau sekarang nggak ada, langsung begitu half minute beres, langsung dia main ke section kedua. Hanya perlu pembiasaan aja sebenarnya. Kelebihan yang dia kasih jauh lebih tinggi dibanding kekurangannya menurut aku. Kekurangannya kan itu tuh kayak kita dari yang dikasih lama-lama dulu, bahkan dulu di paper aku agak cenderung ngerasa kelamaan sih, kayak apa sih kok nggak main-main nih recordingnya gitu ya, kayak kebanyakan ngoceh-ngoceh gitu ya. Dia membuat sekarang lebih singkat. Ya, kelebihan yang dia kasih adalah suara yang sangat jelas, itu yang saya ngerasa wah ini bless banget sih dibanding speaker yang jauh dari kita gitu. Itu Bismo. Jadi betul untuk computer delivered memang seperti itu peraturannya. Berarti beda sama soal latihan di Cambridge ya Mbak ya? Ya, agak beda sama yang playing Cambridge yang kita punya, kan itu masih paper based. Makanya saya selalu kasih tahu juga tetap computer based yang benernya kayak gimana, kan saya kasih linknya kan supaya bisa ngerasain yang benernya kayak gimana. Oke. Ini kebetulan pas banget ada pertanyaan dari Mbak Mira. Aku daftar computer based bulan ini. Ada tips nggak untuk ambil IELTS computer based? Computer based tuh Anda harus terbiasa, karena menurut aku ujian kita kalau antara latihan sama prakteknya beda, kita ngerasa kita beda gitu ya. Padahal mah sama sebenarnya. Antara paper sama komputer mirip begitu, tapi Anda harus cobain. Linknya tuh Anda klik aja IELTS online ILF misalnya atau British Council, dia punya link aslinya komputernya seperti apa, mereka kasih tahu. Gitu. Jadi dari sekarang bisa Anda cek. Kalau di kelas kita di Transformi kita kasih tuh nyobain yang beneran kayak gimana sih listening, reading, writing, speaking.
tips dari aku itu pembiasaan itu karena penting. Tadi misalnya Bismo bilang kok nggak ada transisi sih, cepet banget gitu ya, perasaan latihan nggak kayak gini gitu ya. Ya memang iya, kalau komputer begitu. Kemudian readingnya misalnya, udah tahu belum bisa di highlight, bisa naik turun, atas bawah, kemudian dia enak betul sekarang soalnya tuh, jadi misalnya 1-8 di sebelah kanan, sebelah kiri tuh passage-nya, ya udah pasti di situ aja, nggak mungkin, kan passage-nya itu panjang sampai scrolling bawah biasanya, nggak mungkin yang di bawah itu jadi jawabannya yang 1-8, jadi udah dipasangin gitu. Jadi menurut aku sih lebih cepat aja kita tahu jawabannya. Kemudian writing-nya lebih jauh gampang, tinggal kopas-kopas, tapi tips dari aku kan ada waktu ya di sini ya. Di bagian atas ini tuh ada waktu, teman-teman. Di sini ya, kecil gitu. Waktunya countdown, mundur. Nah, saran aku Anda harus goyangin kursor Anda ke sana untuk tahu betul-betul waktunya. Jadi saat kita lagi writing, jangan ada major revision, jangan ngubah-ngubah yang terlalu banyak major kalau waktunya udah tinggal 5. Anda deketin dulu kursornya. 5 itu beneran 5 nggak? 5 itu 5 menit. Biasanya dia udah ngedip-ngedip 5 menit. Karena kadang bilang 5, tapi pas kita geser gini udah tinggal 2. Gitu. Jadi akhirnya kita bikin major revision, akhirnya nggak keburu sampai akhir. Gitu. Speaking sekarang ada pembaharuan ya, ada yang sama Zoom gitu ya, ada sama native lewat Zoom. Tapi Anda diberitahu kok Anda pas lagi daftar speakingnya online apa offline. Gitu. Itu tips dari aku untuk yang online. Please do practice, expose yourself to the, paling nggak to the technicalnya aja. Technicalnya kayak gimana sih ngerjainnya gitu. Karena nggak dikasih tahu saat kita ujian. Ya, reading lagi. Pas banget kita bahas reading. Ada yang di drag jawabannya, digeser pakai kursornya, di drag. Nah, itu harus dilatih tuh. Saya dulu nyari draggingannya sampai 2 menit sendiri tuh. Saya mau angkat tangan males ya, karena text time lagi buat invigilator datang ke meja saya. Jadi akhirnya saya cari tahu sendiri gimana sih nih jawabannya nih. Kok udah diketik nggak bisa, diapain nggak bisa. Nah, itu di drag, digeser gitu. Ya, ada yang kayak gitu. Oke, ini pas banget reading. Tadi aku udah bilang ya. Jadi nggak mungkin, you can finish 60 menit ngerjain 3 section ini dengan 40 questions. Pasti ada strateginya. Apa sih yang harus difokuskan pada reading? Yang paling pertamanya di time management. Tadi kan kalau secara atas kertas 60 bagi 40, you can just make it 1,5 menit berarti. Ya, 1,5 menit tuh kalau soal gampang semenit aja bisa beres, tapi kalau soal susah 1,5 menit itu even nggak cukup. Ya. Kemudian ini. Nah, ini yang juga sering salah. Orang-orang baca passage dulu baru jawab, karena emang yang idealnya kan begitu. Tapi tips dari aku adalah baca soal dulu, baru lihat di passage-nya. Ya, karena kalau baca passage dulu ngerti enggak, dapat poinnya enggak, karena itu bahasa akademis ya, dapat jawabannya juga enggak, gitu. Kemudian ada urutannya teman-teman, harus ngerjain yang mana dulu, dan itu susah kalau nggak di kelas gitu ya. Ada panjang itu, ada jenisnya, ada 5 tipe jenis, mana dulu yang harus dikerjain. Jadi nggak mostly gitu ya, most likely jangan dari depan ngerjainnya, karena di depan itu yang susah-susah ditaruhnya, tapi dari belakang. Oke. Kemudian ini yang saya saranin kalau teman-teman masih level belajar, please deh punya sebuah buku. Nah, buku saya namanya Bank of Vocab gitu ya. Karena sampai detik ini kita masih terus ketemu vocab baru ya. Pasti nemuin sebuah vocab, tulis apa artinya. Mungkin kalau sekarang masih pakai Indonesia, besok-besok tulis English to English juga. English to English, dalam bahasa Inggris dia apa sih artinya gitu ya. Karena in my opinion kalau di reading itu udah buta sama vocab, aduh udah susah tuh kayaknya, kayak udah mati langkah gitu, kayak udah buntu. Ya, meskipun kita bisa nebak tetap ya, kayak tadi kita punya analisis pakai tenses, grammar dan segala macam, but still, vocab makes you advance in your not only reading but also writing and speaking. Oke. Sama buat dapat 7 juga 30, so please capai angka itu. Berapa boleh salahnya, cuma boleh 10 maksimum. Ya. Nah, inilah yang paling susah ya. Ini saya sih beruntung sekali coba tanpa les 6 gitu. Tapi buat nanam ke 7-nya, buset itu susahnya bukan main ya. Bahkan sampai pulang saya baru dapat 7 pulang dari Inggris. Jadi bedanya tas 1, tas 2, intinya tas 1 tuh report data, tas 2 opinion, dah gitu aja. Intinya tas 1 tuh kayak buat
otak kiri, tas 2 buat otak kanan lah ibaratnya. Ya, sejam tuh bikin 2 esai. Dulu aku tuh pas belajar kayak dalam hati kayak this is impossible gitu ya. Selalu kayak gitu, kayak ini gimana sih bisa secepat ini gitu ya. Karena to be very honest, aku slow orangnya gitu. Jadi kayak ini kok bisa cepet banget, gimana sih bikin esai kayak gini gitu ya. Jadi I mean I felt that pressure as well. Jadi bukan teman-teman doang gitu. Banyak teman-teman yang kalau di kelas tuh kayak takut banget ya karena pressure writing tuh emang gede banget. Tapi guys, aku mulai juga dari situ gitu. Jadi sama. Aku mulai dari yang kayak bikin satu kalimat aja susahnya bukan main tuh gitu. Nah, tips dari aku ini yang paling susah untuk dijawab ya teman-teman. Jadi kalau masih ada teman-teman di sini yang belum 6 writingnya, itu udah pasti karena you don't answer the question. Why you don't answer the questions? Because you don't understand what is the questions, or because you don't know yet how to answer the questions. Kadang kita udah paham nih, kayaknya udah paham aku kok pertanyaannya, tapi ternyata itu pemahaman kita yang selama ini salah. Secara bahasa Inggris dia mintanya bukan itu misalnya. Ya, kayak to what extent do you agree or disagree? Konsepnya tuh sejauh mana, to what extent. Jadi kalau jangan cuma bilang ya saya agree gitu. Itu kurang memenuhi jawaban tuh. Apalagi kalau bilangnya saya agree tapi saya juga bisa disagree. Aduh, itu udah makin nggak mungkin dapat 6, 5 aja udah bagus ya. Jadi Anda harus sejauh mana, setujunya sejauh mana. Nggak setuju, nggak sejauh mana nggak setujunya gitu. Dan itu yang questions-nya tipenya ada 8 jenisnya. Ya, jadi mesti dipelajarin one by one. Ya, belum lagi nanti masalah lexical, belum lagi masalah grammatical range gitu ya. Nah, ini grammatical range. Please gunain sentence yang berkombinasi. Jadi jangan cuma simple sentence. Masukin kalimat majemuk, penghubung yang bisa bikin jadi kalimat majemuk bertingkat, kalimat pertanyaan, kalimat if, apalagi kalimat asking questions if, ya udah ya itu ya. Pasif ya, kalimat pasif jangan cuma aktif, ada kalimat pasif juga gitu. Kemudian KISS, keep it short and simple. Kadang kita karena udah tahu kriteria jawabannya ribet bla bla bla, kita jadi ribet berpikirnya gitu, jadi kemana-mana, ditanyanya apa, nyautinya kemana-mana lah gitu yang lain. Nah itu yang sering jadi bikin nilai nggak nyampe 6 di writing, boro-boro 7. Jadi gimana buat 7? Make it easy to understand. Orang sekali baca paham, udah itulah yang bikin jadi 7. Ada jawaban atas pertanyaannya, dikombinasiin sentence-nya, itu yang bisa bikin jadi 7. Oke. How about speaking? Ada 3 part, 1, 2, 3. Setiap part punya tujuan masing-masing. Di part 1 tuh kalau bisa santai, relax, kayak ngobrol aja gitu. Dan kalau bisa lebih ekspresif. Jadi kalau ada pertanyaan tertutup, do you agree atau nggak agree ya? Kalau itu pertanyaan ketiga. Kalau pertama kayak, do you live in a small city? Yes, I do. Atau I do. I obviously do, because I'm coming from small city apa contohnya ya? From Cilegon misalnya gitu. It's a small city. So ada ekspresinya di sana, ya. Kayak orang lagi chit-chat sama teman. Part 1. Part 2, you have to be describable gitu ya. Your story must be descriptive enough atau describable enough. Harus bisa menggambarkan. Karena perintahnya adalah describe. Dia harus bisa pakai adjective yang cukup banyak. Part 3, kalau bisa pakai idioms colloquialisms. Karena itu sifatnya diskusi. Jadi macam yang kayak, I couldn't agree more to that idea. Nah, misalnya gitu. Daripada bilang, I agree completely, you can say, I couldn't agree more. A lot of things that you can use idioms and colloquialisms in your speaking test. Be original and natural. Nah, ini penting nih. Jadi banyak orang yang saking pengen impress the examiner, they think like speaking like a British or an American will improve their score. In fact, it's not. Jadi ada ngomongnya tuh dilebay-lebayin gitu lah. Aku ngerasanya sebagai examiner ya, ini kenapa dari orang gitu ya? Nggak usah. If you have your Javanese accent, embrace that. Please focus on the pronunciation. Berfokuslah pada pronunciation-nya, bukan pada accent. Ya, jadi kalau makin thick accent-nya, I mean accent nirunya ya, niru orang Inggris atau niru orang Amerikanya, makin jelek nilainya. Okay? So just be original and be natural. Kemudian be spontaneous. Nah, ini yang suka ditungguin nih. Ya, jadi kayak
Apalagi part 3 kan, pertanyaan susah kan, segala nanyain apa lah ya, segala macem lah yang ada hubungannya sama part 2 ya. Yang kita kayak, aduh apaan jawabannya ya. Nah, aduh apaan jawabannya ya itu dibikin bahasa Inggris. Wow, this is hard questions. Let me think. Nah, gitu. Itu yang dianggap spontaneous. So, Anda bisa menghandle pertanyaan-pertanyaan susah dengan cara yang spontan. Nggak yang diem atau jawab tapi di jawabannya banyak jeda. What I mean by this, it is something, nah gitu. Ya, jadi mendingan dikomenin dulu, ya, namanya respond to the questions. Wow, this is a tricky one, misalnya. I've never thought about this. Let me think. Nah, itu boleh, ya. Tapi itu spontaneousnya itu yang dinilai. Kemudian tadi aku bilang pakailah idioms atau colloquialisms, istilah colloquialism itu kayak makna konotasi gitu ya, macam kayak apa ya? Ya, I couldn't agree more is part of the colloquialism. Kalau idioms kan macam yang kayak it is raining like cats and dogs, kemudian killing two birds with one stone and stuff like that, okay? Actions speak louder than words itu adalah idioms begitu. Kemudian ada video yang mungkin kita bisa lihat di YouTube, How to Get 7 There, ya. Itu apakah masih ada? Oh, ini yang Transform tawarkan. Jadi kayak 40 jam kita bagi menjadi 25 jamnya live session seperti ini. 3 jam, 2,5 di pretest dan posttest, kemudian 20 jamnya di pelajaran pertemuan 2 sampai 11 gitu ya. Kemudian nah ini dia saya bilang tadi ya, dibagi ke dalam 12 session. Jadi yang 1 sama 12 itu adalah 2,5 pre dan post. Kemudian sesi 2 dan 11 2 sampai 11 itu sesi yang 2 jam. Namun kadang saya kasih tambahan 1 sesi biasanya untuk speaking atau untuk writing, ngebahas writing. Nah, misalnya kita tuh punya kelas di Selasa, Jumat, Rabu, Senin, Kamis, Selasa, Jumat, Rabu, Sabtu gitu ya. Misalnya kelasnya teman-teman misalnya di Senin, Jumat. So, in between you have to learn by your own. Jadi sebelum ketemu kelas Jumat udah harus ada yang dikerjain. Kalau lagi bahas listening ya listening yang dikerjain, kalau lagi bahas reading ya reading yang dikerjain. Jadi sebenarnya kayak belajar hampir 1 minggu full, namun yang ketemu live-nya 2 kali, yang self learning-nya di LMS 2 kali. Gitu. Nah, ini kalau teman-teman konsisten hanya dalam waktu 6 minggu bisa selesai. Ini misalnya November, nah ini Desember kelar di 16. 2-3-nya kalau saya bilang ambil tesnya segera mungkin ambil, karena kalau nggak lupa ya tips-tipsnya itu. Jadi 2-3-nya bisa langsung tes. Kalau saya bilang tahan dulu, Anda masih jauh, so please do practice, kerjain di self learning masih banyak banget tipe soalnya. Gitu, and you can still keep asking me on WhatsApp or on the group begitu. Kalau self learningnya kurang lebih ya kalau kita lihat listening kita punya banyak banget sih ya, tapi paling nggak Anda 4 jam. 4 jam itu berarti 1 kali listening 30 menit. Berarti kalau 4 jam itu bisa sampai 8 kali paket listening yang bisa dikerjain. 8 kali section 1, section 2, section 3, section 4. Reading 3 jam, berarti kurang lebih sekurang-kurangnya 3. Reading ini sebenarnya gampang, kalau udah tahu strateginya dia nggak terlalu susah. Ya. Jadi 3 jam cukup, 3 kali latihan, reading test 1, reading test 2, reading test 3. Writing 4 jam. Idealnya sih 4 jam ini dapat 8 esai ya, idealnya. Tapi kan dimulai dari ada yang mulai 2 jam dulu gitu dan sebagainya. Jadi kadang sekurang-kurangnya Anda pernah submit itu 2 writing task 1, 2 writing task 2 sekurang-kurangnya. 4 esai. 2 esai ya. Jadi kayak ujian 2 kali doang gitu. Harusnya kan ini ujian 4 kali nih karena sejam kan ujian writing itu kan. Tapi karena masih berproses, jadi sekurang-kurangnya pernah submit writing task 1 2 kali, dan writing task 2 kali, sekurang-kurangnya. Speaking 4 jam, wah ini sih banyak banget speaking 4 jam ya, itu bisa nyobain 4 kali 4, 16 topik. Memang saya selalu bilang, please kuasain minimal 10, sekurang-kurangnya 10 topik, sehingga nanti dapat apa aja kita bisa sangkutin ke sana, gitu. Baik itu di part 1 maupun di part 2. Kalau part 2 tinggal ngikutin part 2. Gitu ya. Saya punya ikatan bersama guru-guru examiner seluruh Indonesia, guru-guru dan examiner seluruh dunia di IELTS. Jadi saya punya hint-hint gitu yang akan keluar
selama 3 bulan tuh apa aja topiknya di speaking. Gitu. Gimana cara bookingnya? Ini udah ada linknya, kayaknya tinggal diklik-klik aja. Saya saranin di 2 lembaga ini dulu, walaupun kita ada kerja sama IDP, tapi somehow IDP masih kurang bagus speakernya ya. Kita juga punya potongan harga sih sama IDP. Kalau teman-teman tes di IDP, kita punya kerja sama. Jadi kalau masih kosong di yang 2 ini, silahkan ke yang 2 ini dulu. Baru ke IDP ini mungkin agak aneh ya, orang yang agak aneh gitu, kerja sama tapi kemudian mempromosikan yang lain dulu. Karena I have to say this, dan aku udah terang-terangan juga bilang ke IDP, please improve your facilities, karena banyak yang jelek nilai reasoningnya karena facilitiesnya kurang oke. Gitu ya. Jadi I'm okay with that. Tapi kalau emang mentok banget ya it's okay, nggak apa-apa ambil di IDP. Kalau lewat transfernya ada potongan 100, saya lupa, atau 150.000 lah ya begitu. Tipsnya, pastikan sebelum ujian itu punya post-test, punya hasil post-test gitu. Oh, saya udah pernah ngerjain post-test, dan saya rasa saya masih kurang di sini gitu ya. Kemudian apa yang mau dipakai? Mau pakai online kah? Online tuh yang full di rumah sekarang udah mulai ada, tapi saya belum dapat informasi lengkapnya, so I'm not sure about this. Kalau TOEFL kan saya udah tahu ada home edition, Anda harus download beberapa aplikasi yang mereka minta, so Anda bisa lakukan itu full di rumah. Tapi kalau IELTS baru mulai ada gitu. Jadi I haven't really understood yet about the technical ya. Saran saya pokoknya pakai yang CD, CBT. Mereka istilahnya CD ya, computer delivered. Sama maksudnya computer based test ya. Tetap harus datang ke test center, mereka siapin komputernya, Anda tinggal pakai komputernya. Kalau online benar-benar full di rumah. Consult with the trainer, pastiin Anda punya tutor, punya trainers yang mumpuni. Check the slot availability. Saya saranin nih please ya, kalau bisa teman-teman, apalagi yang mau ikutan LPDP Februari, jangan baru Februari tesnya ya. Itu nanti bakal penuh tuh di mana aja, fully book pasti. Jadi kalau bisa sebelum akhir tahun baru, sebelum have fun tahun baruan, itu sudah punya slot IELTS untuk tes. Nah, kalau tesnya jadi akhir tahun baru, berarti kan harusnya mulainya dari sekarang dong belajarnya. Ini udah tanggal berapa sekarang? Udah tanggal 5 ya. Kalau kita ambil yang 6 minggu, selesainya di minggu kedua Desember. Nah, itu kalau oke langsung tes. Di tanggal periode 11 sampai 23. Biasanya mereka beda-beda ya. Mungkin karena pandemi bisa jadi sampai tanggal 23 masih ada tes. Tapi dulu-dulu tuh 18 aja udah nggak ada tes. Biasanya mereka udah mau liburan akhir tahun. Ketiga lembaga itu tadi. BC, IELTS, sama IDP. Kemudian you may get the free course from the organizer. Jadi biasanya kalau kita udah daftar kayak dikasih latihan kayak latihan singkat gitu. Ya, ada kayak free-nya gitu. Do not book before you are ready. Ini sebenarnya tricky juga sih. Benar, saya juga bilang banyak orang yang terlalu impulsif ya, kayak udah dapat 6, mau 6,5 langsung book lagi karena cuma 0,5 doang tanpa benar-benar ngecek gitu. Jadi pastikan Anda benar-benar ngecek saya kurangnya di mana supaya tahu, supaya hasilnya tuh nggak jelek-jelek banget. Dan tapi ini juga sebuah kalimat yang menurut aku menyesatkan, karena kadang kalau kita nungguin nggak siap-siap tuh kayaknya ya, jadi akhirnya nggak booking nggak dikerjain gitu. Jadi kadang kalau udah book gitu ya, jadi akhirnya ayo les, ayo apa segala macam kayak gitu. Jadi pastikan teman-teman paham konteks kalimat ini ya, do not book before you are ready. Betul nih, karena beberapa orang kayak dapat 6, aduh aku butuh 6,5, langsung book lagi buat minggu depannya tanpa benar-benar menyiapkan diri dan tahu di mana kekurangan. Kayak saya dulu, kan saya dapat tuh ya overall saya 6, tapi saya ada yang 6,5 di speaking. Kan kayak ganggu banget kan, saya cuma butuh 6,5. Bisa lah pasti nih. Saya langsung booking lagi tanpa ngambil kelas. Tanpa saya memahami kurangnya di mana, saya langsung booking lagi. Hasilnya terbalik kan, listening yang 6,5, yang lainnya 6 lagi, sama overallnya 6 lagi. Kayak nggak ada bedanya. So I waste for 6 juta, berapa tadi? $400 untuk something yang kayak gitu. Sayang banget kan gitu. Jadi please book do not book before you are ready, tapi juga jangan kayak tapi aku nggak siap ya, jadinya nggak book tuh gitu ya. Itu banyak kasus kayak gitu, udah les berbulan-bulan tapi nggak book kayak tapi kayaknya aku nggak siap gitu ya. Check the venue or the procedure before the day. Pastiin kalau yang di luar kota biasanya, atau yang di dalam ini di Jakarta juga sih, cuman yang di luar kota kan mereka banyak yang kerja sama kampus-kampus. Misalnya kayak di Jogja itu sama UII ada kerjasama, di Jakarta sendiri di Depok ada sama UI gitu ya. Pastiin teman-teman tahu tempatnya kayak gimana.
Karena buat aku pribadi, tempat itu penting banget untuk mempengaruhi hasil tes ya. Kayak misalnya dulu di UI itu tesnya di dalam lab bahasa. Lab bahasa itu kan mejanya tahu kan yang kayak gitu ya, ada alat-alatnya. So for me I feel not comfortable gitu. Karena waktu itu kan masih paper. Kalau misalnya kita nulis paper di meja yang kayak gitu kan nggak convenient for me kayak gitu. Jadi pastiin cek dulu di mana venue-nya. Teman-teman ngambil yang di mana. Oke, so ini kelasnya Transformi yang grup ya 3950 men. Ini harga terakhir sebelum kita akan naik tahun 2023. Bisa dicicil 2 kali. Kalau teman-teman yang di sini sih jarang sih orang Transformi ya. Aku lihat tadi yang hadir ya. Kalau teman-teman yang sering hadir acara Transformi, kemudian ikutan program tahunan, bahkan bisa dicicil sampai 4 kali. Kita kasih keringanan. Event kita berikutnya ada yang ini nih, bagaimana cara mendapatkan LOE di tahun 2022. Gitu. Silahkan aku kembalikan ke Kakak Imes. Terima kasih banyak. Oke. Terima kasih Miss Deva. Tadi udah clear banget ya teman-teman, dan benar tadi kayak yang Mbak Deva bilang di awal ya, nggak bakal ada tips ini di internet gitu, karena kan most of the tips dari pengalaman pribadi gitu ya. Apalagi mungkin jarang juga ketemu guru IELTS yang admit kalau nilainya tadinya awalnya pas-pasan dulu gitu ya. Pas-pasan terus dan kasih tahu kesalahannya. Nah, harapannya teman-teman di sini juga gitu ya. Jadi emang IELTS ini agak tricky. Karena ini kunci gitu ya teman-teman. Senang nggak senang kayak mau kemana aja ke luar negeri, dia kayak kunciannya dulu, dan justru yang kunci ini paling nggak bisa didadak, jadi diburu-buru gitu, diburu-buru. Pertama udah ngambil tesnya, itu juga nggak langsung keluar nilainya gitu ya teman-teman. Jadi udah ambil tesnya pun harus nunggu, dan persiapan tesnya. Cek. Aku ya yang sinyalnya jelek ya. Can you hear me guys? Ya, iya Mbak, itu Kak Imes yang nge-fresh. Oh, oke. Right. Iya, jadi nggak bisa didadakin katanya. Bener banget ya, nggak bisa tuh kalau menurut aku IELTS dadakan ya. Karena apa namanya, paling ini aja metode ini aku temukan ini kan setelah bertahun-tahun mengajar IELTS ya, 6 minggu ini gitu bisa efektif. Itu 6 minggu juga udah paling cepat menurut aku. Karena kalau nanti teman-teman aku bilang, oh please do more practice, berarti nggak 6 minggu jatuhnya kan. Berarti bisa sampai lebih dari 6 minggu lah begitu. Ya. Sambil menunggu KMS kembali, mungkin ada gangguan internet, kita jawab dulu pertanyaan dari Aji. Untuk computer base, apakah disediakan untuk coret-coret pada saat writing, Miss? Jadi di mejanya itu Anda akan dikasih sebuah kertas tentang username password ini untuk bisa masuk ke dalam soalnya. Soal di komputer maksudnya. Nah, itu kertas itu bisa kita pakai coret-coret untuk listening, untuk reading, bolak-balik dia. Yang baliknya masih blank gitu, jadi masih bisa dipakai. Satu kelas berapa students? Online maksimum 10, Yulfrida. Kalau offline masih bisa sampai 15. Yang tadi aku bilang kalau teman-teman mau in-house dari kantornya, itu bisa sampai 15 orang. Tapi kalau online, aku maksimalin 10 aja. Biar lebih efektif begitu. Baik, ada lagi kah yang mau bertanya untuk bagaimana cara istilahnya apa ya? Menaklukkan ya, how to conquer IELTS untuk dapat 7. Oh, Kak Imes mati lampu katanya. Nggak apa-apa, nanti kita langsung ke Dana aja, ke Kak Dana sebagai MC. Oh, ini balik lagi nih. Alright. Ada lagi kah yang teman-teman mau bertanya? Silahkan, feel free. Apakah ada yang udah pernah ambil preparasi di sini? Banyak banget loh kasus aku dulu ngajar ya, tahun 2017-18 waktu sebelum pandemi. Itu banyak banget kasus yang aku bantuin tuh dia udah ngambil di tempat lain gitu loh. Tapi ternyata kayak, Miss itu cuma latihan soal doang gitu, nggak dikasih tahu cara ngerjainnya gimana, ini gimana gitu. Banyak yang kayak gitu. Makanya aku nggak mau kelasku habis cuma buat latihan soal. Karena when you know the strategy, you can do by your own actually. But the strategy ini yang butuh pengalaman, butuh jam terbang mengajar begitu. Sudah daftarkah menunggu jadwal? Oke, good. Silakan teman-teman yang udah daftar, kita akan mulai
Ini saya akan ngutamain dulu ada teman-teman dari Pertamina ya, beasiswa Pertamina, Telkom juga ada beberapa yang nanya-nanya. Mereka butuh cepat sebelum Desember berakhir sudah harus punya nilainya begitu ya. Kan saya bilang tadi biasanya lembaga IELTS tuh tutup di 2 minggu terakhir Desember, mereka udah nggak terima lagi tes begitu. Jadi kita punya kelas Senin, Rabu, Jumat untuk minggu depan kita mulai. Jadi silakan teman-teman yang mau bergabung bisa ikutan. Nanti mungkin hari Senin dibuat trial kelasnya begitu, mau melihat kelas pertamanya. Oke, apakah Kak Ime sudah kembali? Mati Halo. lampu ya? Maaf ya, mati lampu. It's okay. Ini berarti pakai internet dong ya? Pakai apa? Nggak, udah. Kayaknya bukan blackout gitu maksudnya. Oh, oke. Ya, jadi Kayak terlalu lama. makasih semua teman-teman. Jadi nanti tinggal kontak aja, atau misalnya tadi teman-teman di blast WA bisa langsung balas WA-nya kayak gitu ya. Jadi apa namanya? Jangan sampai ketinggalan, karena sebenarnya Transform ini ngadain course-nya ini juga udah sesuai timeline teman-teman gitu ya kan. Jadi pas banget ini ngadainnya di November buat ambil di Desember, dan nanti akhir sampai awal tahun tuh Erasmus pada buka, terus kayak stipendium termasuk LPDP itu kayak semuanya buka gitu. Jadi waktu beasiswa ini buka, waktu kampus terutama, makanya tadi kita next webinarnya itu juga tentang LOA, itu bukanya di akhir sampai awal tahun. Nah, jadi once kampus-kampus dan beasiswa ini buka, teman-teman tuh udah tinggal mikir esainya aja. Esai, CV, surat rekomendasi, IELTS-nya tuh udah aman. Itu udah sangat mengurangi sebagian beban. Dan mungkin satu tips lagi, kalau teman-teman udah punya IELTS, karena ada masa berlakunya ya, 2 tahun, itu jadi kayak mau nggak mau harus dapat beasiswa nih, atau mau nggak mau IELTS ini harus kepake untuk apply ke kampus, kayak gitu sih. Jadi harapannya teman-teman bisa kekejar dengan ikut IELTS Course Transform Me di batch ke-20 November ini. Gitu. Mungkin itu aja dari kami. Makasih banyak Mbak Deva. Mbak Deva bisa di reach out di @devarta, atau juga bisa aktif terus di @transformi.id. Teman-teman yang ikut acara hari ini, feel free untuk share ke teman-teman yang lain apa aja pelajaran yang didapat, dan nanti tag di @devarta dan @transformi.id. Bisa langsung di reach out dan di kontak-kontak aja ya Mbak ya? Ya silakan ya, ada yang mau nanya-nanya program, ada yang mau nanya apa, terserah, pokoknya it's all about IELTS and study abroad, I can answer that. Oke, terima kasih semuanya.